bocor ya Mas Adi ya? Kayak Ya ada. suaranya nggak begitu ini ya. Ya, membuat suatu standar instrumen keuangan yang bertujuan untuk memperkuat daya tahan bank pada kondisi ekonomi yang menurun. Yang mana standar instrumen keuangan tersebut adalah kita sebut sebagai IFRS 9. Nah, di Indonesia sendiri IFRS 9 ini berdasarkan perintah OJK sudah harus diterapkan sejak 1 Januari 2020. Nah, dampaknya sendiri atas penerapan standar instrumen keuangan ini adalah peningkatan biaya CKPN pada tahun 2020. Kemudian dampaknya lagi secara otomatis penurunan laba pada tahun 2019. Kalau misalkan banknya laba di tahun 2019, maka labanya otomatis akan menurun. Dan sebaliknya jika misalkan banknya rugi di tahun 2019, maka ruginya akan meningkat. Nah, hal ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kaitannya langsung dengan PL atau Profit and Loss. Kemudian fenomenanya lagi, dari cara perhitungan PD dan LGD terdapat perbedaan antara standar yang lama dengan standar yang baru, yang mana probability of default atau PD dan loss given default atau LGD ini adalah faktor yang digunakan untuk menghitung CKPN. Di mana pada standar lama dia dikenal dengan pendekatan expected credit loss, atau kita menghitung resiko itu berdasarkan exposure yang kita punya saat ini. Sedangkan standar baru ini menggunakan pendekatan expected credit loss, atau kita hitung dengan memprediksi future gitu. Jadi future exposure. Nah, seperti itu. Kemudian seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk menghitung CKPN kita mengalihkan PD, LGD kali exposure at default. Yang mana pada penelitian ini yang akan kita teliti adalah pengaruh PD dan LGD tersebut pada biaya CKPN yang nantinya akan diukur dalam CKPN ratio. Sehingga dalam variabel penelitian ini yang kita banding-bandingkan adalah PD dan LGD sebelum dan sesudah penerapan. Jadi nanti variabel independennya adalah PD dan LGD tahun 2019 atau berdasarkan PSAK 55, perhitungan PSAK 55, dan PD LGD tahun 2020 berdasarkan perhitungan PSAK 71. Kemudian variabel independennya adalah besarnya biaya CKPN tersebut. Nah, untuk melihat dampak kesiapan bank di Indonesia atas penerapan IFRS 9 ini, maka akan dibandingkan yang pertama CKPN hitungan penelitian dibandingkan dengan CKPN real yang telah dibukukan bank di tahun 2020. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penerapannya sudah berjalan dengan baik atau belum gitu. Kemudian yang kedua, kita akan membandingkan CKPN hitungan penelitian dibandingkan dengan CKPN real yang dibukukan bank di tahun 2019. Ini tujuannya untuk mengetahui nanti CKPN atas penerapan teringat Pak. Kemudian yang ketiga, CKPN real yang telah dibukukan bank di tahun 2020 dibandingkan dengan CKPN real yang dibukukan bank di tahun 2019. Nah, ini tujuan untuk mengetahui signifikansi real yang terjadi pada perbankan di Indonesia. Nah, untuk menghitung PD nantinya akan dicari dengan cara data migration method. Di sini contohnya misalkan katakanlah pada bank X diketahui aset kreditnya dikategorikan pada kolektibilitas 1 sampai 5. Nah, di mana kol 3, 4, 5 ini nanti kita sebut sebagai kelas dalam kredit default. Sedangkan yang kol 1 dan 2 ini kita klasifikasikan pada non default. Nah, nantinya PD ini akan diperoleh dari kredit non default. Kredit non default berapa persen dia akan default dalam 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan. Misalkan di sini dia pada kolektibilitas 1 kreditnya sebesar 3 miliar 91 juta.
Nah, nanti 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan tergantung metode kita nanti perhitungannya berapa persen dia menjadi default. Misalkan di sini dia kolektibilitas 3 0,31%, kolektibilitas 4 0,54%, dan kolektibilitas 5 1,41%, sehingga didapat total default ini 0,31 ditambah 0,54 tambah 141 ini sebesar 2,26%. Seperti itu juga untuk kredit kolektibilitas 2. Nah, misalkan di sini kita kolektibilitas 2 sebesar 1.041 juta. Nah, ini nanti totalnya berapa persen dia bermigrasi. Nah, itu yang akan menjadi PD pada kredit kolektibilitas 2. Sedangkan untuk kredit yang telah default ini akan dibentuk PD sebesar 100%. Ini berdasarkan peraturan. Nah, sedangkan untuk LGD ini diperoleh dari 1 dikurang recovery rate, di mana recovery rate ini adalah misalkan kita punya kredit default sebesar 6.446 juta. Nah, yang di sini yang terkoleksi misalkan dalam 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan terkoleksi sebesar 4.646 juta, sehingga dia kita peroleh recovery rate sebesar 72,08%. Nah, sehingga LGD-nya adalah 100% dikurang 72,08% diperoleh 21,9%. Kemudian referensi penelitian. Nah, ini Pak yang jadi masalah besar saya baru dapat 1 referensi Pak, penelitian dari Armanto Wicaksono, di mana metode penelitiannya adalah penelitian kualitatif berupa perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55 dan PSAK 71. Yang mana hasilnya yang pertama persamaan antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perlakuan kredit, di mana CKPN berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71 ini dihitung dengan rumus PD kali LGD kali exposure at default. Kemudian hasil yang kedua yaitu perbedaan fundamental PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perlakuan kredit, yaitu PSAK 55 PD dan LGD-nya dihitung dengan include credit loss, sedangkan PSAK 71 dihitung menggunakan expected credit loss seperti yang saya telah sebelumnya Pak. Sekian Pak mungkin yang saya sampaikan. Oke. Ya, oke, Mas Adi. Jadi penelitian ini kan intinya membuktikan macam implementasi ya. Iya, Pak. Implementasi ya kan, kita punya ketentuan PSAK 71 ya, IBS 9 itu. Kemudian nanti kita mau lihat gitu ya. Mau lihat di Bank Buku 2. Ya, di Bank Buku 2 saya sebenarnya kenapa di Bank Buku 2? Karena kalau menurut saya di Bank BUMN Buku 4 dan Buku 3 itu ya udah pasti dia punya modal banyak, udah pasti diterapkan dengan inilah Pak, menurut saya Pak. Ya. Oke. Jadi di Bank Buku 2 itu kita mau lihat implementasinya ya, penerapannya. Nah, nanti konklusinya seperti apa? Apakah dia memenuhi seperti apa? Misalnya, apakah semua bank itu sudah menerapkan ini? Belum kan ya? Kalau saya sih sampai saat ini harusnya sih sudah semua harusnya, soalnya berdasarkan perintah OJK itu di tahun Januari 2020 Pak. Iya, sudah diterapkan Pak sejak Januari 2020. Nah, karena dia sudah diterapkan, ya artinya sudah dipakai nih, ya PSAK 71 nih. Nah, kemudian kita mau lihat apa? Implementasinya apa? Misalnya seperti apa? Nanti di ujungnya apa? Mau yang jadi perumusan masalahnya apa sih? Yang di sini? Yang mau kita lihat itu seberapa besar perubahannya itu Pak, perbandingannya Pak dari sebelum dan sesudah penerapan. Sebelum dan sesudah. Jadi nanti Mas Adi nanti ada data yang sebelum penerapan ini ya? Iya, makanya tadi di sini saya ininya di tahun 2019 juga Pak, kan Pak ininya. Oke. Variabelnya Pak. Oke. Jadi
Oh, jadi kalau gitu judulnya tuh perbandingan dong ya? Perbandingan ya Pak ya. Ya kan ya? Perbandingan ya Pak. Ya kan? Ya kan? Eh, kan membandingkan sebelum dan sesudah kan ya? Iya benar benar Jadi benar. sebelum penerapan IPS seperti apa, nanti setelah penerapan IPS 9 itu seperti apa, nanti apa kelihatan item-item mana yang ada kenaikan ya, yang ada penurunan gitu ya, impact terhadap masing-masing bank gitu ya. Iya benar Pak, betul Pak. Nah, iya, jadi nanti kalau bisa ada kata-kata itunya ya, perbandingan sebelum dan sesudah ya. Apa perbandingan efektivitas dampak penerapan IFS sebelum ya apa nih perbandingan perbandingan efektivitas apa nih cadangan kerugian penurunan nilai kredit bank buku 2 di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan IFRS 9 PSAK 71 gitu ya. Oke, oke. Nah, jadi kalau begitu ini kan data kan sudah ada nih ya. Data kan laporan keuangan kan ya. Iya iya Pak, Nah, datanya dari laporan. jadi penelitian ini menurut Mas Adi kualitatif atau kuantitatif? Kalau menurut saya sih Pak kuantitatif, cuman saya masih bingung nanti statistiknya seperti apa itu. Iya, kalau ini namanya kuantitatif, Mas. Ya, ini kuantitatif ya. Nanti karena dia sudah ada datanya ya salah satunya ya. Jadi sudah ada datanya dan ini termasuk penelitian deskriptif ya. Jadi kita cuma ada data, kemudian kita analisa ya, kita bandingkan saja gitu ya. Nah jadi seperti itu aja nanti. Jadi lebih ke penelitian kuantitatif ini ya. Jadi Pak Erik, ya, kualitatif atau kuantitatif? Deskriptif kan Pak? iya, kalau di kuantitatif itu salah satunya ada yang namanya deskriptif ya. Oh, Jadi seperti ini mungkin semakin pertemuan kita semakin ini ya. Jadi kualitatif itu pokoknya intinya itu cara pengambilan datanya ya. Kalau datanya itu pakai wawancara ya, kita pakai in-depth interview ya dan seterusnya itu kita kualitatif ya. Tapi kalau misalnya kita sudah ada data laporan keuangan, sudah ada data ya, kemudian kita cuma membandingkan saja ya. Nah, jadi itu masuk ke kuantitatif ya. Jadi sekali lagi penelitian kuantitatif itu tidak mesti ada hipotesa ya. Tidak mesti itu ya. Jadi mesti ada modelnya tidak juga ya. Tidak tidak juga model. Kalau model itu masuk ke hipotesis testing nanti ya. Nanti saya jelaskan jenis-jenisnya seperti apa ya. Jadi walaupun studi kasus ya, studi kasus, tapi kalau kita hanya membanding-bandingkan saja laporan keuangan sebelum dan sesudah ya seperti ini kan hanya kita menggunakan data yang sudah ada nih. Kita punya data laporan keuangan, kemudian kita hitung-hitung ya, kita banding-bandingkan saja gitu ya. Variabel apa yang mau kita lihat, cadangan dan seterusnya, itu namanya penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita meng-create sesuatu dari awal ya, kemudian kita mesti in-depth interview dari situ ya, kemudian kita nanti mengambil conclusion ya dari situ. Nah, itu namanya kualitatif nanti ya. Nanti di pertemuan ini mungkin kita jelaskan lebih lanjut ya, seperti apa nanti perbedaan kuantitatif sama kualitatif ya. Tapi untuk ini kalau menurut saya ini masuk ke penelitian kuantitatif ya, karena ini sudah berbasis laporan keuangan, cuma ngelihat perbandingan saja sebelum dan sesudah ya, itu ini masuk ke penelitian deskriptif ya. Tapi kalau penelitian eksploratif ya, nah itu lebih ke kualitatif. Jadi kuantitatif tidak perlu harus ada variabel berarti Pak, kalau deskriptif. Penelitian kuantitatif? Iya, kuantitatif. Kan Bapak bilang tadi kuantitatif tapi deskriptif. Iya. Berarti ini mirip dengan saya berarti Pak, punya data, saya hanya melihat datanya ini perbandingannya gimana dari tahun ke tahun gitu. Iya. Itu berarti ini kan variabelnya nih sudah ada nih. Misalnya implementasi PSAK 71 ini kan variabelnya nih. PSAK 71 ya. Kemudian di sebelumnya nanti mau lihat efeknya sebelum cadangan, tadi mau lihat dari sisi cadangan, kalau nggak salah dari judulnya itu ada cadangan ya. Jadi nah cadangan kerugiannya ini kan variabel, tapi kita hanya mendeskripsikan saja. Ini
ini variabelnya kita hanya mendeskripsikan saja. Kita tidak ngelihat kaitannya. Maksudnya kita nggak ngelihat dari model pengaruh, apa maksudnya hubungan parsial, hubungan simultan, Oke. ya, apa, Independennya nggak dilihat gitu, Pak? ya, jadi di sini hanya apa, jadi istilah itu kalau penelitian itu penelitian empiris ya. Jadi maksudnya hanya kita misalnya kita sudah punya model, ada model di teori seperti apa gitu. Nah, kita mau membuktikan di perusahaan kita seperti apa gitu. Ini juga sama, ada ketentuan IFRS, kemudian kita mau membandingkan impact-nya seperti apa sih, dampaknya sebelum dan sesudah dari penerapan IFRS itu ya. Jadi ini masuk ke penelitian kuantitatif yang berbasis deskriptif ya. Oke, Pak. Ya. Oke ya, ini apa termasuk bagus ya. Jadi memang kalau idealnya ya di MM ya kita langsung masuk ke lebih ke ini ya, lebih ke teknis-teknis seperti ini ya. Jadi nanti mungkin pembimbing tesisnya sudah ada, rencananya siapa pembimbing tesisnya? Saya masih ini Pak, saya pertimbangan saya sih Pak Batar Pak, atau mungkin Bapak punya cara Pak yang mungkin lebih Iya, kalau cocok gitu, ini Pak. kan bank ya, kalau nggak Pak Batara, kalau nggak salah sama kayak kemarin ya, Pak Batara atau Pak ini ya, Pak Mukris ya di sini ya, atau Pak Spata, 3 itu terkait manajemen resiko ya. Ini kan masuk konsentrasi manajemen resiko ya, ini ya. Iya Pak. Ya, jadi 3 dosen itu yang berbasis keuangan ya, keuangan akuntansi makan ya. Kalau yang benar-benar akuntansi ini kan akuntansi ya, ini akuntansi dua dosen, Pak Spata atau Pak Mukris ya, yang background akuntan ya di situ. Oke, terima kasih ya Oke, terima Mas kasih, Adi, Pak. ini sudah bagus, tinggal dibikin aja nanti lebih lanjut lagi ya dalam bentuk tulisan ya nanti ya potongnya. Ya. Itu yang presentasi itu minggu ke-6 sama minggu ke-7 bisa kan Pak berarti ya? Iya. Yang berikutnya yang kedua tuh. Nanti kita. Soalnya saya kemungkinan bisanya di minggu ke-7 Pak, soalnya ini saya ganti judul soalnya. Apa-apa. Saya nyusun dari awal lagi, saya baru dapat 3 jurnal Pak. Iya, tidak apa, nanti di pertemuan presentasi 6-7 itu kita fokusnya ke bab 3-nya nanti. Ya, ke bab 3 seperti apa ya. Oke ya, ini udah selesai ya. Kemudian selanjutnya di sini di catatan sini Mas Martin Anggiat ada? Udah siap belum? Martin Anggiat. Hadir Pak. Udah siap ya? Udah siap lah ya? Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, oke. Sebentar Pak, izin share screen nih Pak ya. Ya. Oke, sebentar Pak. Sudah keluar kah Pak? Ya, silakan. Sudah ya Pak, sudah keluar ya Pak? Ya, silakan. Oke, selamat sore Pak Erik dan teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan rencana proposal tesis saya yang berjudul pengaruh penerapan budaya organisasi, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan Y. Fenomenanya sebenarnya sederhana sekali. Peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai sebagai motor penggerak dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dalam menjalankan peran tersebut, pegawai dituntut untuk memiliki kinerja dan memiliki produktivitas tinggi. Kepuasan kerja adalah salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai suatu perusahaan. Pernah acuan yang saya jadikan acuannya itu pertama ada Retnosari tahun 2019. Ini ada the impact of compensation, training and development, and organization culture on job satisfaction and retention. Hasil penelitiannya, kompensasi, training and development memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Lalu yang kedua ada dari Anak Agung Murah Bagus tahun 2012, judulnya pengaruh motivasi, lingkungan kerja, kompetensi,
dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Hasil penelitiannya, kompetensi dan kompensasi memiliki pengaruh signifikan dan sedangkan motivasi dan lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan. Lalu ada yang ketiga, ada Dwi Susanto tahun 2017, pengaruh budaya kerja, beban kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Di penelitiannya, budaya kerja kompensasi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan beban kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu Swascaryono tahun 2010, pengaruh disiplin kerja, motivasi, budaya organisasi, stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasilnya, 4 faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Ini variabel penelitian saya, ada budaya organisasi, kompensasi, dan motivasi kerja sebagai variabel independen, dan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Cakupannya mungkin masih sederhana, mungkin nanti akan saya tambahkan. Pertama, karyawan pada perusahaan Y, nanti lalu penelitiannya menggunakan kuesioner online, penelitian kualitatif nanti melalui Google Form kepada karyawan perusahaan, dan interview jika diperlukan. Mungkin sekian peran sederhana singkat dari saya, Pak. Terima kasih. Waduh, Itali ya milihnya. Iya, Pak. Juara Euro, Pak. Itali Inggris nanti. Oh iya. Wah, sudah ada pendukung Itali di sini ya. Langsung, Pak, belak-belakan aja, Pak. Oh iya. Inggris main sabun, Pak. Iya. Penjaga gawangnya bukan Buffon kayaknya sekarang kan? Bukan, Pak. Bukan. Ini ya legenda, Pak, ini. Dong, di-update ya. Siap, Pak. Oke, ini kan udah jelas ya kalau penelitian ini kan penelitian kuantitatif ya di sini kan ya, penelitian kuantitatif, kemudian nanti berbasis kuesioner ya. Tinggal difokuskan lagi di fenomenanya ya, karena iya, Pak, fenomena. Pengalaman saya kalau nguji seminar proposal tesis ya, itu kan biasanya kan yang nguji kan senior ya, yang pengalaman itu ditekankan pada fenomenanya dulu nanti di situnya. Kalau kadang-kadang masalah statistik itu tidak begitu concern mereka, ya. Dia akan fokusnya lebih banyak ke fenomenanya. Jadi kalau fenomenanya sudah oke, udah bisa lanjut gitu, ya. Nah jadi nanti untuk Mas Martin, tolong nanti diperkuat lagi fenomena penelitiannya ya. Emang seperti apa yang terjadi di perusahaan Y tadi? Ya. Baik, Pak Erik. Kalau yang selebihnya nanti mungkin lebih ditekankan pada variabel tadi, masing-masing tadi ada item-item ya, ada indikatornya apa ya, parameternya apa ya, kemudian nanti ada item-item pertanyaan gitu. Cuma itu saja, nanti kemudian mau diuji mau menggunakan apa gitu ya, SPSS ya, atau menggunakan alat yang lain kayak AMOS, pakai SEM atau ya. SEM ya, Pak. Oke. Nanti itu aja, itu nanti ada di bab 3 kok itu. Tapi secara umum ini sudah oke kok ini ya, tinggal lanjut aja nih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Erik. Ya, oke, makasih. Sore, Pak. Ya, sore. Kemudian yang nah ini Pak Joni, udah siap Pak Joni? Oke, Pak. Nah, Pak Joni biasanya penelitiannya ini ada bisa kuantitatif bisa kualitatif nih. Lanjut, Pak. Ya. Lanjut belum? Lagi ini proses. Kejauhan dari Makassar, Pak. Agak lama nyampe Jakarta. Oh, sudah jauh banget ya. Jauh sih. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Saya coba sampaikan proposal tesis saya untuk metode penelitian bisnis ini. Saya mulai. Oke. Judulnya analisa perbandingan penggunaan dana sendiri dengan penggunaan dana external financing dalam proyek pengembangan gas lapangan utilisasi jembatan Tiong Biru. Jadi ini saya coba membandingkan apakah ada proyek di Pertamina. Kemudian di proyek itu kita akan membeli alternatif apakah dipakai dana sendiri atau dana pinjaman gitu.
Proyek pengembangan lapangan ini akan memerlukan pendanaan yang total proyek sekitar 1,7 miliar. Jadi di sini menggunakan dana sendiri yang tersedia di Pepsi namanya, atau menggunakan dana pinjaman melalui bank konvensional dan bank syariah. Jadi nanti mungkin saya melihat bagaimana kalau proyek ini digunakan alternatif penggunaan dananya. Terus ini literatur review dari jurnal yang saya ambil yang mendekati ada hubungan dengan pinjaman-pinjaman external financing. Terus kemudian variabel bebasnya mungkin situ akan muncul nanti biaya hedging, biaya asuransi, dan sistem dan organisasi. Kemudian variabel terikatnya mengenai tingkat suku bunga, biaya pinjaman, perubahan kurs atau kebijakan pemerintah dan perusahaan. Cakupan penelitiannya melihat apakah proyek bisa dibiayai dengan dana sendiri yang tersedia di Pepsi atau dibiayai dengan external financing. Membandingkan antara mana yang lebih menguntungkan menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari pihak eksternal. Penelitian akan mengambil data pelaksanaan dari laporan keuangan dan laporan manajemen tahun 2017 dan 2018 serta melakukan perhitungan dan analisa. Oke, demikian Pak dari saya. Mungkin tolong masukan dari Bapak. Oke, ini udah bagus Pak. Penelitian empiris ya, kemudian juga nanti jenisnya descriptive research ya, kemudian nanti pendekatannya juga karena sudah ada datanya ya, kan sudah ada data yang dipublikasikan ya, jadi ini masuk ke penelitian kuantitatif ya. Cuman nanti mungkin diperjelas lagi Pak, kenapa kok kita mau membandingkan pendanaan tadi Pak nanti ya, kan tadi kan ada pendanaan dari kita sendiri kan, atau ya, bisa menggunakan dana luar, ada pinjaman ya, pinjaman dan seterusnya. Fenomenanya seperti apa kok, apa yang mau kita lihat di situ, kenapa kok kita mau melihat perbandingan dari dananya, mengapa mungkin ya. Maksudnya apakah menguntungkan mungkin dari segi mengenai kalau dananya dipakai sendiri mungkin apa pengaruh ke kinerja perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan juga gitu. Nah itu Pak nanti jelaskan lebih lanjut Pak ya. Oke. Jadi semacam trade off ya, kalau menggunakan dana sendiri nanti mengganggu cash flow, mengganggu keuangan ya. Tapi kalau iya. Kalau kebijakan itu Pak, mungkin ada kebijakan yang mengatur boleh pakai dana sendiri atau kita menggunakan pinjam itu bisa dijadikan itu kan? Bisa Pak, bisa. Ya, karena kan perusahaan juga kan melihat kelangsungan usaha juga ya. Kalau dia menggunakan dana sendiri, nanti takutnya nggak bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Waktu di ini doang. Ya, ya Pak. Pak Joni ini mestinya dari dulu Pak presentasi Pak. Waktu saya nggak Pak, saya di terakhir masa dinas saya itu banyak kesibukan gitu. Jadi ini pindah-pindah, beres-beres, jadi nggak sempat Pak. Nanti pembimbingnya Pak Sparta aja Pak. Ya rencana Pak Sparta Pak. Ya. Ya. Oke Pak Joni ya, sip ya. Lagi Pak ya, dengan tulisan saya ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah selesai Pak Joninya. Kemudian Dharma ya, ketua kelasnya ya? Ya Pak. Ya. Mohon izin screen sharing Pak. Ya silakan. Izin Pak, saya ingin memaparkan tentang bab 1 untuk seminar proposal draftnya. Mohon izin Pak Erik dan teman-teman sekalian. Ya. Saya dengan Dharma, konsentrasi manajemen sumber daya manusia, Pak, ingin mengajukan tesis tentang kualitatif dan studi kasus. Penelitiannya itu analisis cascading key performance indicator berbasis balance scorecard studi kasus pada PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Kebetulan ini adalah tempat saya bekerja sekarang. Kajian pustakanya saya
tentang manajemen evaluasi kinerja karyawan, balance scorecard, metodologi penelitian bisnis, key performance indicator, manajemen kinerja SDM, jurnal nasional, internasional, karya ilmiah yang saya kumpulkan sampai saat ini ada 55 buah. Ya. Terus objek penelitiannya itu Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, manajemennya Pak, metodologi penelitiannya, wawancara, dan focus group discussion. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui proses cascading KPI organisasi, menjadi KPI direktorat, kemudian jadi KPI divisi, dengan menerapkan balance scorecard yang dimodifikasi menggunakan 5 prioritas BUMN sebagai perspektif dalam mengukur kinerja. Yang kedua, menjadikan hasil cascading sebagai pedoman penilaian kinerja tidak hanya bagi organisasi, melainkan untuk level direksi hingga divisi. Yang ketiga, bagaimana proses cascading KPI menggunakan metode share dengan pembagian berdasarkan peran sebagai monitoring, leading, dan supporting dengan jumlah 100%. Kegunaan dari penelitian ini bagi penulis untuk nambah wawasan pengetahuan penulis tentang proses penjabaran, penyelarasan KPI, divisi berbasis balance scorecard yang dilakukan di PT JIEP. Sedangkan bagi manajemen, penelitian ini bisa membantu manajemen memahami kinerja divisi untuk mencapai inisiatif sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan tahun 2020-2024. Bagi karyawan, penelitian ini dapat membantu karyawan untuk memahami sasaran strategis yang akan diterapkan oleh perusahaan dan menjadi tanggung jawab setiap divisi, sehingga karyawan dapat bersinergi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Demikian, Pak. Ya. Mohon masukan dari Bapak. Ya, ini berbasis KPI ya, penelitiannya ya. KPI balance scorecard, Pak. Ya. Kemudian tadi wawancara ya. Wawancara FGD, Pak. Iya, iya. Oke, kalau ini memang kualitatif deh. Kalau ini semua alat ininya, instrumennya berbasis kualitatif semua nih. Ya, studi kasus juga kan. Studi kasusnya kan bisa di perusahaan ini ya, JEP ini ya. Betul, Pak. Cuman mungkin fenomenanya ya diperkuat ya. Kenapa kok kita mau melihat cascading KPI ya di perusahaan itu. Kemudian tadi balance scorecard-nya, kenapa sih, ada apa sih di perusahaan ini, ya? Kenapa kita lebih fokus kepada KPI-nya? Mungkin itu yang menjadi utama nanti ya. Kenapa kok penelitian ini KPI, ya, balance scorecard di perusahaan ini? Ada apa sih di perusahaan ini? Kenapa kok kita bisa menarik? Jadi kalau di penelitian kualitatif tuh yang utama tuh simptomnya dulu, gejala-gejalanya kenapa nih, ya? Itu nanti harus diperkuat sekali ya di situnya ya. Mungkin ada gejala-gejala apa ya, kemudian bisa ditanya-tanya juga sekilas ya. Di latar belakang juga bisa bertanya dengan siapa, salah satu pimpinan atau karyawan di situ ya, terkait dengan key performance indicator ini ya, karena ini juga akan mempengaruhi kinerja kan ujungnya kan ya, kinerja perusahaan juga, kinerja karyawan juga ya. Jadi nanti kalau ini secara umum sudah oke ya, tinggal difokuskan ke fenomenanya ya nanti ya. Baik, Pak. Diperkuat lagi ya. Sip, Pak. Nah, kalau seperti ini kualitatif, oke, sip. Oke, Mas Dam, ya terima kasih ya. Oke, kemudian, nah ini yang terakhir nih, Mbak Elvis ya? Iya, Pak. Oh. Izin share, Pak. Ya. Kok bisa ya?
Kok nggak bisa ya Pak ya? Ya. Oh, Bentar. oh tidak bisa share screen ya? Atau kalau tidak bisa, dideskripsikan saja, diceritakan aja, nggak apa-apa. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Izin saya sharing proposal penelitian saya. Maaf Pak, saya nggak bisa screen sharing Pak. Ya nggak apa-apa, diceritakan aja. Iya Pak. Proposal saya berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan, kredit union atau koperasi simpan pinjam Brerot Gracia. Fenomena penelitian, yang pertama, tantangan kredit union saat ini dalam menghadapi persaingan adalah kualitas SDM. Kedua, penempatan karyawan yang kurang efektif. Ketiga, kinerja kredit union dari laporan PERS belum tercapai dilihat dari laporan tahun 2020 dibanding tahun 2019. Pengurus yang beranggotakan 9 orang dalam mengambil keputusan dengan kolektif kolegial menimbulkan ketidakpuasan karyawan. Acuan jurnalnya Nguyen 2020, Factors that Influence Employee Performance, Motivation, Leadership, Environment, Culture, Organization, Work Achievement, Competence, and Compensation. Hasil penelitiannya, motivasi kerja mempunyai hubungan dan mempengaruhi kinerja karyawan, kepemimpinan, lingkungan kerja, budaya organisasi, kinerja pekerjaan, kompetensi, dan kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan. Acuan yang berikutnya, Haryono 2020, Effect of Work, Motivation, and Leadership Towards Satisfaction and Employee Performance, Evidence from Indonesia. Hasil penelitiannya, kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Tetapi kepuasan kerja bukanlah semata-mata akibat pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, Sabuhari 2019, The Effect of Human Resource Flexibility, Employee Competency, Organizational Culture, Adaptation, and Job Satisfaction and on Employee Performance. Hasil penelitiannya, fleksibilitas SDM, kompetensi karyawan, dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Tetapi budaya organisasi kurang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Acuan jurnal yang berikutnya, Nabawi 2019, pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitiannya, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai berpengaruh, tetapi tidak signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Variabel penelitian, dependen variabelnya kepuasan kerja dan kinerja karyawan, independen variabelnya gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya kerja. Cakupan penelitiannya, sampel penelitian karyawan dan pengurus kredit union Brerot Gracia, periode penelitiannya tahun 2021, pengumpulan data melalui kuesioner. Sekian Pak, terima kasih. Oke, ini udah jelas ya, penelitian kuantitatif ya. Iya Pak. Kuantitatif, kemudian tadi kan mau ngelihat ini ya, kinerja gitu ya. Iya, kinerja karyawan ya Pak. Iya, dan terkait dengan gaya kepemimpinan ya, dan seterusnya gitu ya tadi ya. Iya Pak.
Nah, nanti paling-paling nanti pada saat yang utama juga sama tadi dengan teman-teman lain, fenomenanya nanti tolong diperkuat lagi ya Mbak ya. Fenomenanya Iya. di perusahaan tadi kenapa kok gaya kepemimpinan itu menjadi sesuatu hal yang ingin kita teliti ya di perusahaan itu seperti apa gayanya seperti yang membuat dimotivasi atau membuat semangat pegawainya gitu ya, itu mesti dilihat lagi nanti di fenomenanya mesti diperkuat ya Mbak ya. Iya, Pak. Cuman itu saja saya bekalnya ya, jadi fenomenanya diperkuat. Selain itu kan sudah lengkap semua ya tadi ya, Iya. jurnal juga sudah ada ya, kemudian modelnya juga sudah ada ya, Iya. tinggal nanti kita perkuat di bab 3-nya. Ini bab 3 mau saya jelaskan sedikit, nanti kita presentasi lagi di minggu depan ya. Presentasinya. Ya, sudah oke kok Mbak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Akhirnya selesai semua ya kita presentasi. Itu 21 mahasiswa di kelas ini sudah presentasi semua, dan kita bersama-sama juga bisa melihat ya tulisan kita seperti apa ya, tulisan teman-teman kita penelitian seperti apa ya, sehingga kita bisa sedikit-sedikit membandingkan juga ya, membandingkan penelitian kita seperti apa dan teman-teman juga seperti apa. Yang saya titip pesan adalah hati-hati ya, pastikan juga bahwa topik penelitian kita ini bisa kita lakukan ya. Sekali lagi itu yang saya tekankan, bisa kita lakukan ya, data mudah didapat ya, kendala-kendalanya sangat minimal ya, jadi constraint diskresinya itu seminimal mungkin ya. Jadi itu maksud saya. Jadi Pak mau nanya, Pak Erik mau nanya. Ya. Kalau misalnya seperti yang tadi ya Pak ya, itu kan terhadap ini kuesionernya kan terhadap karyawan dengan pengurusnya gitu Pak. Apakah ada minimal jumlahnya Pak ya? Untuk yang tempat penelitian saya ini rencananya sih itu pegawainya ada sekitar 50 ditambah pengurusnya 12 gitu Pak. Itu cukup nggak sih Pak? Betul. Nanti lihat ya, karena penelitian kita bicara mengenai gaya kepemimpinan, mestinya yang menjadi responden adalah karyawan ya. Oh gitu Pak ya. Ya, jadi nanti kita lihat jumlahnya 50-an ya. Iya, 50-an Pak. Ya bisa kok kalau kita ambil misalnya 40 ya, 40-an tuh bisa kok. Ya, masih bisa kok itu memenuhi kriteria. Nanti kita lihat di bab 3-nya mau menganalisanya pakai persamaan apa? Pakai persamaan regresi atau pakai SEM atau seperti apa nanti. Tadi kan belum dijelaskan ya Mbak ya? Iya, belum tadi. Pak. Nanti karena saya masih bingung Pak, karena kan dependen variabelnya kan itu kepuasan dan kinerja gitu Pak. Kepuasan dan kinerja. Oh jadi ada 2 di dependennya ya. 2. Kemudian independennya ada? Ada 3 Pak. Gaya 3. kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi Pak. Kalau bisa saya kasih masukan, itu nanti model penelitiannya ada 2 ya. Yang pertama 1 dependen terhadap 3 independen, model 1. Model keduanya 1 dependen yang lain terhadap 3 independen yang lain gitu. Jadi ada 2 model penelitian di situ nanti. Ya. Nah, karena kan dependen 2 tadi ya, dependen tadi ya. Kepuasan kinerja karyawan sama? Kepuasan karyawan dan kinerja karyawan Pak. Nah, gitu. Nah, jadi model pertama kepuasan karyawan dipengaruhi oleh independennya, model kedua kinerja karyawan dipengaruhi oleh independennya, gitu. Jadi, nanti ngitungnya 2 kali gitu, ya. Nah, tetapi masing-masing itu kan bisa kita kerjakan dengan 1 kuesioner saja. Jadi satu kuesioner itu kita kasih kepada karyawan itu udah bisa mencakup 2 model ini gitu. Jadi kalau masing-masing 40 ya, nah itu bisa kok itu. Nah tetapi nanti tergantung ini mau pakai persamaan regresi atau pakai SEM gitu ya. Nanti kita lihat lagi lebih lanjut di presentasi yang kedua nanti. Terima kasih Pak Erik. Ya, oke ya. Jadi sekali lagi itu ya yang saya cuma menekankan dari sisi kemudahan dulu ya, kemudahan supaya kita bisa selesai tepat waktu semua ya.
Dan saya rasa semuanya ini menurut saya pribadi itu bisa kok dilakukan dengan 1 semester itu bisa selesai itu. Ya. 1 semester bisa selesai dan juga bisa dikerjakan pada saat kerja. Ya. Maksud saya setidaknya pengumpulan sampelnya aja. Ya, pengumpulan sampel kan bisa pada waktu kerja ya. Pakai kan rata-rata kan pakai Google Form ya kalau tidak salah di sini dan juga menggunakan laporan keuangan yang sudah ada. Nah, terutama hati-hati bagi penelitian yang tidak studi kasus ya. Jadi dia misalnya tadi ada pakai bank buku 2 ya. Nah, jadi penelitian itu lebih dari 1 perusahaan ya. Nah, itu pastikan bahwa datanya ada semua ya, ketersediaan datanya ada semua. Jadi kita pede nanti mengajukan judul kita kepada pembimbing kita bahwa untuk data tidak ada masalah ya. Nah, kemudian yang berikutnya sebisa mungkin suatu penelitian itu harus updating ya. Update itu maksudnya apa, datanya itu terupdate ya. Datanya tuh yang paling baru ya, yang paling up to date ya. Nah, kalau bisa masukkan laporan keuangan tahun 2021. 2020 ya. Laporan keuangan 2020 itu sebisa mungkin kalau dia berbasis laporan keuangan ya, itu dimasukkan ya ke dalam sampel kita ya, ke dalam data kita. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Jadi ini sudah pertemuan ke-5 ya. Kita sudah tidak terasa ya pertemuan ke-5. Jadi nanti kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ke depan ya. Kemudian nanti Anda fokus kepada masing-masing dosen pembimbingnya ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan kita fokusnya ke bab 3 ya. Jadi mungkin di sini sudah materinya mungkin sudah disampaikan sama Ibu Etika ya sebelumnya ya. Jadi saya siapa tahu bisa ada pengulangan ataupun ada yang belum dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas 5 hal di sini. Ya, 5 hal di sini. Yang pertama, bagaimana sih tahapan-tahapan metodologi penelitian yang berbasis kuantitatif ya, seperti apa saja. Ini masuk ke bab 3 ya, fokus ke bab 3. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan untuk penelitian yang berbasis kualitatif ya, seperti apa. Kemudian semua ini pasti membutuhkan sampel semua ya, baik kuantitatif maupun kualitatif itu pasti pakai sampel ya, karena sampel itu salah satu keuntungannya dibandingkan populasi lebih sedikit ya, kemudian waktunya mungkin relatif lebih singkat dibandingkan kita pakai populasi ya. Kemudian juga mungkin biaya juga, dari sisi biaya mungkin lebih ringan menggunakan sampel dibandingkan populasi. Jadi sebaiknya kita menggunakan sampel saja. Nah, kemudian juga nanti ada yang keempat, bagaimana sih kita menentukan jumlah sampel ya, jumlah sampel penelitian. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi berbasis kuesioner ya, mau menyebarkan kuesionernya kepada perusahaannya atau kepada lintas perusahaan ya. Nah, di sini bisa sebagai acuan ya dalam penentuan jumlah sampel. Jadi kita berbasis ilmiah gitu ya, menentukan jumlah sampelnya ya. Nah, kemudian nanti ada sekilas mengenai tugas presentasi yang kedua. Nah, presentasi pertama kemarin sudah saya nilai semua ya. Nanti kita masuk lagi ke presentasi yang kedua ya, di pertemuan ke-6 ke-7. Karena presentasi yang pertama ini kan membutuhkan waktu 4 kali ya. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Nah, mungkin nanti kita pertemuan ke-6 ke-7 nanti mungkin agak dipercepat ya. Nanti saya minta tolong ketua kelasnya Mas Dharma nanti menentukan siapa saja teman-teman yang presentasi minggu depan di pertemuan ke-6 dan siapa saja yang presentasi di pertemuan yang ke-7. Masing-masing 10 ya. 10 mahasiswa yang ke-6 dan satu lagi mungkin 11 ya. 11 mahasiswa yang ke-7 ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya metodologi penelitian yang berbasis kuantitatif, tahapan-tahapan di bab 3-nya ya. Jadi ada 5 ya, secara umum ada 5 ini. Ya, nanti ada 5 hal, nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke bab 3-nya ya, 5 hal ini. Yang pertama ada objek penelitiannya seperti apa, kemudian desain penelitiannya seperti apa ya. Teknik pengambilan sampelnya seperti apa nanti. Kemudian definisi operasional variabel. Nah, karena kan kuantitatif berbasis nanti ada variabel juga di sini ya. Definisi operasional variabel itu seperti apa ya. Kemudian analisis data. Nanti caranya seperti apa sih? Cara kita menyelesaikannya ini.
menyelesaikan variabel ini seperti apa, ya itu nanti ada dimasuk ke analisis data. Nah, objek penelitian di sini ya mencakup apa saja yang ada di sini. Ada 5 hal nanti di objek penelitian ini ya. Yang pertama itu di sini bisa lembaganya siapa, ya, organisasinya siapa, ya. Kalaupun masyarakatnya di wilayah mana. Masyarakat itu mungkin ada tipenya, jenisnya apa, misalnya milenial, ya, atau masyarakat yang mempunyai pekerjaan formal, ya, atau pekerjaan informal, pokoknya apapun itu yang terkait dengan populasi kita, ya, seperti apa, dimasukkan semua ke pertama. Kemudian wilayah dan cakupan penelitian juga bisa, ya, wilayahnya misalnya di wilayah mana sih, ya, kalau misalnya ada wilayah. Atau perusahaannya, perusahaan apa ya. Kalau perusahaan kan juga mungkin ada cabang-cabangnya. Apakah mau ke semua cabang ya, atau cuma di pusat saja, atau di cabang tertentu saja ya. Jadi dijelaskan di sini ya, seperti apa. Kemudian respondennya siapa nanti ya, yang menjadi responden kita ya. Pegawai level apa pegawainya ya. Kalaupun individunya di mana ya, jadi selengkap mungkin ya di sini ya. Kemudian juga disinggung sedikit aja variabel yang mau kita teliti apa ya. Jadi bisa ada kaitan sini. Oh, yang mau kita teliti misalnya kinerja karyawan, dia juga di sini kinerja karyawan ya. Kemudian gaya kepemimpinan mungkin ya, di situnya juga dimasukkan. Sama periode penelitian juga dimasukkan juga ya. Periode penelitiannya misalnya kalau tadi ada yang kemarin tuh ada yang pakai time series misalnya dari tahun 2010 misalnya sampai 2020. Nah, itu bisa dibikin di sininya ya. Jadi objek penelitian pertama kali ini isinya seperti ini. Jadi kita lebih ke spesifik lagi nih. Ya. Pak Erik, ya, gimana? Kalau yang nomor 5, periode penelitian itu berarti apakah identik dengan periode data, Pak? Iya, betul. Periode datanya ya. Periode datanya seperti apa? Oke ya. Nah, itu yang pertama. Jadi nanti di presentasi minggu depan ya dan 2 minggu lagi kalau bisa semua ini bisa tercakup semua supaya kita bisa lebih jelas lagi karena kita lebih spesifik lagi nih ya ke bab 3-nya. Nah, ini dulu objek penelitiannya. Kemudian yang kedua desain penelitian. Nah, itu utama ya, desain penelitian ini yang berbasis kuantitatif ya. Ini berbasis kuantitatif dulu. Nah, di desain penelitian ini penelitian itu ada 3 ya jenis secara umum ya di kuantitatif. Yaitu penelitian deskriptif ya, eksploratif ya, sama hipotesis testing ya. Nah, di sini ya. Nah, nanti kita jelaskan di sini mau penelitian yang mana di sini ya. Penelitian deskriptif ya, eksploratif ya, atau hipotesis testing. Ya. Ini akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya seperti apa ya. Nah, atau juga bisa yang lain selain 3 ini ya, sesuai dengan kelaziman di penelitian ilmiah. Karena kalau saya mengutip di buku Umaskan, itu jenis penelitian itu ada 3 ya, deskriptif, eksploratif, dan hipotesis testing. Nah, yang eksploratif ini ya, ini biasanya cenderung ke kualitatif ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian selain itu juga menjelaskan karakteristik penelitian dari sisi titik pengamatannya. Ya. Apakah data kita time series ya? Time series itu artinya ada runtun waktu ya. Data kita runtun waktu ataukah cuman cross section ya. Cross section itu pada satu titik waktu tertentu penelitian kita cross section atau mungkin panel data ya. Panel data itu runtun waktu ditambah dengan lebih dari satu perusahaan ya. Nah, nanti kita jelaskan di sini ya. Seperti apa karakteristik penelitian kita nih ya, kalau kita lihat dari sisi pengamatannya. Jadi di sini di desain penelitian ini ada 2 hal yang Bapak Ibu bisa jelaskan ya. Yang pertama adalah dari sisi penelitian kita ya, desain umumnya seperti apa ya, jenis penelitian kita seperti apa. Kemudian juga dari sisi titik waktu pengamatan ya, atau titik waktu periode penelitian. Ya, karena ada 3 hal di sini, time series, cross section, sama panel data ya. Itu yang kedua. Nah,
Kemudian di sini dijelaskan lagi, penelitian eksploratif itu apa? Bertujuan untuk mengeksplorasi atau menemukan ide, gagasan, fenomena, atau gejala tertentu. Ya, jadi dia lebih mengeksplor ya ke dalam perusahaan itu. Ya, lebih ke detail lagi. Ya, menemukan ide, gagasan, fenomena, atau gejala tertentu. Penelitian deskriptif itu mendeskripsikan ya, atau menggambarkan karakteristik maupun fungsi dari suatu ide, gagasan, gejala, atau fenomena tertentu. Jadi kita kalau mendeskripsikan saja, nah itu namanya penelitian deskriptif. Tapi penelitian hypothesis testing itu betul untuk menguji hipotesa yang telah ditentukan. Jadi kalau kita sudah punya hipotesa, ya, sudah punya dugaan, ya, maka kita pakai yang hypothesis testing. Nah, penelitian eksploratif ini umumnya ya data kualitatif. Ya. Deskriptif itu umumnya data kuantitatif. Hypothesis testing itu biasanya data kuantitatif. Ya. Kemudian penelitian eksploratif menggunakan metode studi kasus, ya, atau penelitian bibliografi, ya, menggunakan sumber rujukan. Kita sudah ada rujukannya apa, kita mau lebih eksplor lagi. Atau penelitian deskriptif di sini mengumpulkan data dan survei, bisa juga studi kasus, ya, terutama pada data kuantitatif. Nah, jadi studi kasus ini Bapak Ibu bisa dua nanti ujungnya, ya. Kalau kita lihat dari sampai nanti mungkin akan lebih ketahuan di bab 3 nanti, ya. Apakah dia berbasis kualitatif atau kuantitatif, ya. Ujungnya seperti apa? Jadi studi kasus itu bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif, ya. Kita lihat nanti kita perjelas lagi nanti di presentasi yang kedua nanti, ya. Mungkin akan bisa kelihatan itu lebih spesifik lagi apakah dia kualitatif atau kuantitatif, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu menentukan ini, ya, di sini, kemudian selanjutnya kita sampel. Nah, ini sampel yang utama, ya. Teknik pengambilan sampel, ya. Jadi yang pertama, jenis data dapat berupa data primer maupun data sekunder, ya. Jadi kalau data primer itu kan data yang tidak ada, ya, yang mesti kita cari sendiri, ya, itu data primer. Tapi kalau data sekunder itu data yang sudah ada, sudah dipublikasikan, ya, oleh lembaga yang kredibel, ya. Data sudah ada, sudah dipublikasikan, ya udah kita tinggal mengambil saja data tersebut, itu namanya data sekunder. Tapi kalau data yang kita create sendiri, ya, kita cari sendiri, nah itu biasanya data primer. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan nih, penelitian kita yang berbasis apa datanya, ya, data primer atau data sekunder. Nah, kemudian teknik penghimpunan data, ya, disesuaikan dengan sumber data, pendekatan serta tipe penelitian yang dipergunakan untuk pengumpulan data primer. Hendaknya dijelaskan apakah digunakan teknik wawancara. Nah, jadi kalau sudah lebih spesifik kepada data primer nanti Bapak Ibu, ya, nanti dijelaskan lagi mau wawancara, observasi, pengamatan, ya, ataukah survei. Survei di sini maksudnya berbasis kuesioner, ya, survei, ya. Nah, jadi nanti dijelaskan di sini ya seperti apa. Atau mungkin bisa di-combine, ya tidak apa-apa, ya. Saya berbasis kuesioner, Pak, tapi akan saya mantapkan lagi, Pak. Saya akan verifikasi hasil saya, ya, dengan wawancara. Nah, itu malah lebih bagus lagi, itu ya. Pak Erik, ya. Kalau tadi yang saya coba perbandingan tadi, analisa perbandingan tadi itu, apakah perlu interview wawancara juga nggak? Kayaknya nggak perlu ya. Kalau menurut Bapak butuh wawancara, ya dipersilakan, Pak. Tapi kalau menurut Bapak tidak perlu, ya paling tanya-tanya ke teman-teman yang pegang-pegang itu, yang menangani masalah itu sebelumnya, paling gitu ya. Nah, ya bisa, ya, Pak. Bisa itu untuk memperkuat aja, Pak, untuk memperkuat analisa. Informal aja mungkin ya. Itu kalau gitu kan informal aja kan. Ya, nah, nanti untuk memperkuat hasilnya nanti, Pak, hasil penelitiannya. Oke. Ya, Pak, ya. Nah, kemudian pada penggunaan data sekunder, nah kalau tadi kan data primer nih, ya, teknik wawancara, tekniknya seperti apa. Nah, kalau nanti Bapak Ibu berbasis data sekunder nih, hendaknya disebutkan sumbernya. Nah, sumber dari mana ini datanya, ya, termasuk informasi waktu akses atau pengambilan. Nah, ini malahan lebih detail lagi nih, ya. Sumbernya misalnya Bank Indonesia, ya. Bank Indonesia apanya yang diambil? Apakah di statistik ekonomi atau SEKI, ya, keuangan Indonesia, ya. Nah, seperti apa aksesnya di mana? Malah mau lebih detail lagi tuh, malah kalau ada dosen
dosen tertentu ya yang mesti di-copy tuh linknya data itu. Ya kadang-kadang kan kita kan membuka data itu kan lebih dari tekan berkali-kali itu. Nanti kelihatan tuh di atas tuh linknya. Nah itu kadang-kadang mesti di-copy-in, tapi ada juga dosen-dosen yang ya udah yang penting sumbernya Bank Indonesia ya Pak udah Erik, nggak apa-apa ya. kalau Ya. misalkan sumber datanya, kalau misalnya saya ada rencana kinerja departemen itu kan datanya internal, Pak. Waktu akses dan pengambilannya itu seperti apa ya, Pak? Akses kan kayaknya nggak mungkin tuh, Pak. Iya, aksesnya tidak ngambil. Nah, caranya mendapatkan datanya seperti apa? Apakah datanya dari bagian sumber daya manusia, ya, atau bagian mana gitu untuk mendapatkan datanya? Oh baik, Pak. Gitu, ya. Jadi lebih ke spesifik sumber datanya. Jadi Mas dapat datanya dari mana nih? Apa datanya ini? Ya, apakah di bagian keuangan, apa dari mana gitu ya? Nanti dijelaskan Baik, makasih. lebih detail. Ya. Nah, kemudian juga sampel penelitian ya sekali lagi dia menggunakan sampel penelitian. Nah, di sini juga ada sampel penelitian seperti apa nanti ya. Yang ketiga, jadi ada 3 hal yang akan kita Bapak Ibu bisa masukkan ya di teknik pengambilan sampel nih. Yang pertama jenis data, pastikan dulu jenis datanya. Kemudian teknik pengambilan datanya seperti apa ya, dijelaskan nanti sedetail mungkin ya. Kemudian sampel penelitian seperti apa. Ya. Nah, keempat, definisi operasional. Nah, di sini Bapak bikin tabel, Pak, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu membuat tabel ya. Ini kita masuk ke masih ke penelitian kuantitatif ya, Bapak Ibu ya. Di sini penelitian kuantitatif. Jadi kalau Bapak Ibu tadi adjustment-nya penelitian kuantitatif, maka harus ada definisi operasional variabelnya ya. Nah, kalaupun tidak ada independen tidak apa-apa. Yang penting variabelnya apa sih? Pasti ada variabelnya ya. Nah, misalnya variabelnya PSAK 7 misalnya PSAK berapa? Apa definisinya apa? Ya. Isinya tuh apa sih di sininya itu ya. Nah, biasanya dimensi sama indikatornya lebih ke berbasis kuesioner ya. Jadi lebih ke SDM ya kalau bisa di sini. Jadi kalau dimensi dan indikator itu biasanya ada di konsentrasi SDM, ada di konsentrasi marketing ya. Tapi kalau di konsentrasi keuangan ya, termasuk manajemen risiko, dia cuma konsep variabel saja ya. Nah, di sininya mungkin Bapak Ibu tambahkan instrumennya, maksudnya rumusnya, kalau misalnya ada. Ya. Rumusnya apa sih? Misalnya ROA, return on asset misalnya. Apa rumusnya? Ya. Kemudian NPL, ya, apa rumusnya ya? NPL-nya itu di sini di instrumen sini. Nah, skala data, ini skala data ya seringkali dibutuhkan ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi data kita di variabel ini ya itu masuk skala apa gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu pas waktu kita pertama-tama Bapak Ibu kalau masih mengenang nostalgia ya waktu matrikulasi statistik ya di awal dulu yang masih di kampus ya kalau tidak salah waktu itu ya di lantai nominal, ordinal gitu-gitu. Ya, iya. Di lantai 4 itu ya, kita bicara waktu itu ada skala. Di pertemuan pertama statistik itu ada skala. Nah, skala itu ada 4 ini. Ya, nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan Pak gelap, Pak skalanya. Ya. Tidak jadi. Nah, jadi ditentukan seperti apa ya skalanya. Biasanya kalau skala-skala di keuangan ya, laporan keuangan misalnya ya, itu skala-skalanya masuk ke rasio semua ya. Tapi kalau misalnya data-data di kuesioner ya, biasanya itu masuk ke kalau nggak 1, kalau nggak 2, 3 ya. Ya 3 ini. Jadi kalau misalnya yang bukan non keuangan itu bisa masuk ke 3 ini. Ya, jadi kalau skala nominal itu kan hanya mengelompokkan saja ya, tidak ada tingkatannya. Misalnya kalau nanti Bapak Ibu ada variabel yang namanya jenis kelamin. Ya. Jadi melihat kinerja pimpinan dari sisi jenis kelamin misalnya. Ya, nah itu kan skala nominal. Ya, laki-laki perempuan misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu ada penelitian variabel yang skala ordinal ya, yang datanya berbasis non angka ya, tapi ada tingkatannya. Nah, itu skala ordinal misalnya jenjang pendidikan. Itu SD, SMP, SMA. Nah, itu masuk ke skala ordinal ya. Kalau ada jenjang
pendidikannya. Nah, tapi kebanyakan ya, misalnya variabel yang misalnya kinerja karyawan dan seterusnya itu diukur dengan skala Likert ya. Skala Likert 1 sampai 4, 1 sampai 5, macam-macam lah ya, nanti tergantung pendekatan Bapak Ibu ya. Nanti saya serahkan kepada dosen pembimbing masing-masing, tapi umumnya sebaiknya genap ya. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing bilang nggak apa-apa kok, ganjil aja, ya silakan kita ikutin saja lah. Karena beda-beda persepsi ya nanti ya, beda-beda persepsi untuk jumlah Likertnya ya. Nah, Likert itu masuk ke skala interval ya nanti ya. Nah, jadi kita lihat lagi nanti di masing-masing variabel Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu tentukan di sini ya, masuk skala mana ya. Sekali lagi, laporan keuangan umumnya berbasis rasio ya. Yang non laporan keuangan biasanya masuk 1, 2, dan 3 ya. Nanti dilihat lagi masing-masing lebih detail, masing-masing variabel seperti apa. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu sudah bisa melihat ya, sudah bisa menentukan nih, oh variabel saya A, B, C, D ini. Oh, nanti ini yang ini A nih, ini variabelnya, skalanya apa ya. Jadi sudah bisa ditentukan untuk jenis skala pengukurannya. Nah, ini masuk ke dalam tabel definisi operasional di sini ya, untuk skalanya ya. Nah, kemudian yang terakhir di metode kuantitatif, yang kuantitatif adalah bagaimana kita menganalisa datanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi berbasis empiris tadi, seperti Pak Joni tadi ya, atau yang sebelumnya tadi yang PSAK tadi ya, jelas tahapan-tahapannya di sini. Ya, tahapan-tahapan pengajian seperti apa sih tahapannya? Yang tadi kan membandingkan PSAK sebelum dan sesudah. Apa sih komponen yang dibandingkan itu apa saja? Jadi tahapan-tahapan di sini ya, karena kan dia kan penelitian itu kan tidak berbasis statistik ya, maksudnya tidak berbasis ekonometrik ya. Dia cuma melihat model melihat ini ada ketentuan, kemudian seperti apa kita memperlakukan ketentuan tersebut dikaitkan dengan perusahaan yang akan diteliti ya. Nah, itu kan ditentukan tahapan-tahapannya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan hubungan dua variabel ya. Nah, Bapak Ibu jelaskan di sini ya, dependennya apa, independennya apa, kemudian juga kita mau ngapain, dependen sama independen itu. Mau kita pendekatan apa sih? Oh, saya mau pakai pendekatan regresi linear berganda. Ya jelaskan di sini regresi linear berganda. Kalau bisa model penelitiannya Bapak Ibu ya. Model penelitian bisa Bapak Ibu lihat di jurnal penelitian seperti apa. Model penelitian ada Y sama dengan beta 0, tambah beta 1 up, X1, tambah beta 2, X2, tambah kesalahan ya, ditambah error term ya, atau seperti apa nanti. Nah, kemudian nanti kalau udah dapat model regresinya, mau ada uji-uji asumsi klasiknya, ini masukkan semua ke sini Bapak Ibu. Semuanya ya. Jadi semua tahapan juga berbasis SEM ya. SEM itu juga macam-macam nanti. Nah, dan saya ingatkan untuk pengujian berbasis kuesioner itu ditambah dengan apa? Pengujian validitas dan reliabilitas. Ya. Apakah valid apa enggak hasilnya? Reliable atau enggak? Bisa diterima umum atau enggak? Ya. Nah, itu juga nanti ada ditambah 2 pengujian. Nah, jadi semua pengujian kita masuk ke sini semua. Ya. Kalaupun saya tidak punya model penelitian, Pak, saya cuma membuktikan ya tahapan-tahapan seperti apa. Tahapan-tahapan penelitiannya ya. Jadi jelas mungkin kita jelaskan di sini ya, di analisis data sini ya. Seperti apa kita mengolah variabel kita yang tadi? Seperti apa? Caranya seperti apa sih? Ya. Nah, itu masukkan ke sini. Nah, itulah tahapan-tahapan kalau kita mau penelitian yang berbasis kuantitatif. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu sudah fokus kepada kuantitatif ya. Nah, tahapan inilah yang akan saya minta minggu depan dijelaskan. Ya, seperti ini. Berbasis dengan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya sudah Bapak Ibu jelaskan ya. Judulnya apa ya, variabelnya apa, ini kita perdalam lagi nih. Ya, kita perdalam lagi bagaimana caranya, ya, cara untuk mengolahnya, seperti apa ya. Dan lebih spesifik lagi. Nah, ini yang pertama ya, kalau kita berbasis kuantitatif. Nah, Pak Erik. Ya, gimana? Ya, ini mau nanya, ada Pak. Pertanyaan langsung cut aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan ini aja. Iya, Pak. Soalnya kan masih di kuantitatif juga nih, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Kalau misalnya yang tergantung populasi itu gimana, Pak ya?
Kan misalnya populasinya ada banyak tuh Pak, itu ngambil datanya dari mana Pak? Oh, mengambil data, langsung contoh aja misalnya. Contoh apa misalnya? Bisa Enggak nggak? kan di kasus saya kan kayak misalnya kemarin kan jumlah karyawannya kan berarti ada 1000-an lebih kan nggak mungkin saya ambil. Oh, mengambil sampelnya jumlahnya ya? Iya Mas benar. ya. Oh ya. Nanti setelah ini ya, saya jelaskan nanti metode-metode cara pengambilan sampel. Oh iya, baik Ya, Pak. ya, oke. Oke ya, itu dulu ya, itu yang kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana yang kualitatif? Ya, metode penilaian kualitatif. Pada umumnya sama dengan kuantitatif, cuman dia ada 2 hal saja yang ditambahkan di bab 3-nya. Ya. Yang pertama, pendekatan dan strategi penyelidikan. Nah, ini yang lain sama, objek penelitian sama. Ya. Yang kedua, pendekatan dan strategi penyelidikan. Seperti apa strategi kita untuk ini? Penelitian kualitatif tuh. Caranya seperti apa sih? Ya. Nah, desain sama, teknik sama, definisi operasi variabel kalau dibutuhkan juga silakan. Ya. Analisis data sama yang ketujuh nih. Kepercayaan penelitian. Ya. Jangan sampai kita kualitatif, ya, tapi kadang-kadang hasil kita bias. Ya. Kita mesti meyakinkan kepada pembaca, ya, kepada yang ingin melihat hasil penelitian kita bahwa penelitian kita independen loh. Ya, independen karena apa? Karena berbasis kualitatif, ya kan? Kita clear dari awal kan, berbasis kualitatif. Nah, seperti apa kepercayaan penelitiannya? Oh, saya objektif kok. Nah, gimana cara objektifnya? Ya. Nah, jadi yang beda cuma 2 ini saja, ya, di poin kedua dan poin ketujuh. Nah, maka saya fokusnya kepada poin kedua dan poin ketujuh, ya. Nah, setelah pendekatan dan strategi penyelidikan. Strategi penyelidikan yang dimaksud di sini adalah strategi untuk memperoleh data. Nah, datanya seperti apa strateginya? Jelaskan ya. Tentang fenomena, sebagaimana yang diinginkan peneliti. Jadi fenomena lagi sekali lagi ya. Diperkuat lagi nih, ya fenomenanya. Ya. Saya takutnya nanti kalau fenomenanya tidak kuat, nanti bisa didorong ke penelitian kuantitatif nanti. Ya. Nah, jika strategi penyelidikan digunakan ada pendekatan studi kasus, ya, maka pengumpulan data dilakukan secara komprehensif menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh potret yang kaya tentang kasus yang diteliti. Potret yang kaya, sekali lagi. Ya, fenomenanya mesti kaya. Ya. Jadi, banyak itu ya. Makanya di pertemuan pertama tuh saya udah sampaikan bahwa kalau kualitatif itu lebih fokus kepada fenomenanya dulu, itu yang paling kuat. Kalau kuantitatif tuh tidak begitu kuat, fenomena tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau kualitatif kita mesti memperoleh potret yang kaya tentang kasus yang diteliti. Macam-macam tuh pendapat dari sini, tempatnya ya. Kalau mau idealnya ya, mau idealnya, tapi nanti dikembalikan kepada dosen pembimbing masing-masing ya. Kasus dalam hal ini ada potret subjek per subjek terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan. Nah, apa yang mau dikaitkan apa tadi? Misalnya KPI tadi. Yang seperti apa? Kenapa kok bisa KPI yang kita teliti di perusahaan itu? Kok tidak meneliti yang lain sih? Seberapa urgent sih KPI di perusahaan itu mesti kita gali lebih dalam? Ada apa nih? Kenapa kok KPI? Mungkin ada simptom-simptomnya. Mungkin simptomnya orang yang rajin ya, tahu-taunya kompensasinya misalnya sama aja dengan yang tidak rajin. Mungkin. Atau dia naik pangkatnya juga lebih lama. Orang rajin kok dia. Mungkin ada faktor subjektif di situnya. Bisa kan? Bisa jadi itu. Ya, itu nah itu kita gali semua ya. Kita gali semua sendiri ya. Nah, kemudian jika strategi penyidikan menggunakan fenomenologi, maka pengumpulan datanya difokuskan pada kedalaman informasi ya. Nah, ini kalau bisa fenomena lebih dalam lagi ya, atas fenomena yang diteliti dan terungkap dinamika fenomena tersebut. Fenomenologi menekankan pada penelitian pada penemuan fenomena yang menjadi fokus penelitian terlepas dari subjeknya. Jadi intinya apa? Mau studi kasus, mau fenomenologi, jika dia penelitian berbasis kualitatif, harus dalam, itu aja. Ya, fenomenanya. Simptomnya, potretnya mesti kaya. Ya, jadi itu di sini ya. Dijelaskan di sininya. Makanya tadi yang penelitian basis kualitatif dijelaskan di sini ya, lebih detail lagi ya. Tapi semua tergantung dosen pembimbing ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ini yang idealnya seperti ini idealnya ya. Ya, idealnya seperti ini gitu. Nah, kemudian yang satu lagi yang beda adalah analisis data. Ya tadi analisis datanya tadi ya nanti Bapak Ibu bisa tahapan-tahapan penelitian kan bisa dijelaskan lebih macam-macam ya. Nanti ada menjelaskan meaning unitnya ya. Meaning unit itu maksudnya
topik penelitian apa sih, jelaskan aja di sini. Jadi tidak usah ada hitung-hitungan di sini ya. Deskriptifkan saja ya. Dan ada interpretatifnya dari semua objek, subjek, dan pengompokan makna tadi ya. Pokoknya dijelaskan aja secara umum ya. Yang saya mau titip KPI apa gitu ya. Dijelaskan aja secara umum di sininya. Nah, yang menjadi concern lagi yang kedua tadi adalah kepercayaan penelitian. Nah, harus mencakup 4 hal ini ya. Idealnya, ini sekali lagi idealnya ya. Harus mencakup 4 ini. Yang pertama validitas, harus valid. Yang kedua dia harus reliabilitas, kemampuan aplikasi, dan objektivitas. Nah, ini neutrality. Kunci netral kita. Jangan kita juga ikut sebagai yang dalam tanda petik kena zolim ya di KPI, nanti kita seakan-akan kita mengatur jawabannya. Nah, itu jangan itu ya. Mungkin nanti fenomenanya KPI. Mungkin nanti dari hasil kita wawancara, interview, oh tidak ada permasalahan kok dengan KPI, mungkin ya, saya tidak tahu ya. Nah, jangan sampai kita arahkan, jangan sampai pertanyaan kita atau ini kita cenderung untuk menjelek-jelekan KPI ya. Nah, jangan seperti itu, kita dalam posisi yang objektif di sini ya, maksudnya seperti itu ya. Nah, jadi validitas di sini adalah jadi pada penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, istilah validitas itu disebut sebagai kredibilitas. Nah, nih. Kredibilitas data dapat diupayakan dengan cara triangulasi ya, triangulasi sumber data, peneliti, metode, dan teori. Kemudian melakukan cek dan recheck data dengan informan. Ya, jadi yang kita wawancara itu benar nggak dia nih? Jangan-jangan dia asal ngomong nih. Nah, kadang-kadang seperti itu juga ya. Jangan-jangan dia, dia ngomong A, tahu-tahu kenyataannya tidak A. Nah, itu mesti dicek lagi, benar nggak sih A nih? Apa kena zolim? Ini untuk data primer ya Pak, validitas tiga Pak. Iya, untuk apa? Untuk kita wawancara nanti ya, seperti apa nanti misalnya. Tapi kalau untuk yang sekunder kan sudah valid kan Pak? Ya, kalau itu tidak kecuali based on kuesioner nanti ada tahapan-tahapannya ya. Nah, kemudian cek dari data dengan informan mengembalikan data kepada informan untuk memperoleh validasi. Benar nggak jawabnya seperti ini ya? Jadi selalu kita cek lagi. Serius nggak Anda seperti ini permasalahannya ya? Nah, kemudian memperlama kontak dan informasi. Maksudnya memperlama itu maksudnya selama kita dekat sama dia, mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu sekali saja, kadang-kadang jawabannya sekena dia saja, ya kan? Tapi kalau kita sudah sering tanya-tanya lagi, akhirnya kadang-kadang bisa berubah tuh jawabannya, ya jawaban dari yang kita tanya itu ya. Mungkin karena di awal saja, wah saya juga takut nih sama ini kalau jawabnya nanti jelek-jelek nih. Nanti saya diadukan sama bos, waduh bisa bahaya saya. Nah, kadang-kadang gitu kan, kalau cuma sekali. Tapi kalau kita berkali-kali kita tanya, ya akhirnya dia curhat juga, iya benar sih saya yang gini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi mesti valid itu datanya ya. Kemudian reliabilitas, yaitu apabila penelitian diulang, maka hasilnya konsisten. Nah, itu namanya reliabilitas. Ya. Kalau diulang lagi, konsisten. Nah, konsisten seperti apa? Jawaban tadi ya. Jawaban tadi tidak jangan sampai jawab yang awal jawab A, nanti ketemu lagi jawab B ya. Nanti ketemu lagi jawab C ya. Nah, itu mestinya ada konsistensi di sini ya. Nah, jadi peneliti kualitatif juga harus menyadari bahwa hasil penelitiannya tidak akan lepas dari perubahan dan instabilitas ya. Itu tadi ya. Bisa jadi tidak ada masalah loh ternyata. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu fenomenanya kuat, tapi setelah kita telusuri lebih lanjut, kita wawancara kepada ini, tahu-tahunya dia ya udah nggak apa-apa, ya bisa jadi, ya. Nah itu, jadi kadang-kadang dia ada perubahan ya, atau tidak stabil nanti, ya dugaannya tuh belum tentu sama ya dengan hasilnya nanti. Itu namanya artinya tidak reliable artinya nanti ya. Artinya penelitiannya kalau diulang-ulang dia tidak konsisten nanti hasilnya, gitu maksudnya. Kemudian kemampuan aplikasi merupakan validitas eksternal dari penelitian itu ketika hasil penelitian dapat ditarik generalisasinya ke dalam populasi. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu wawancara kepada beberapa orang itu bisa digeneralisasi ya. Jadi dia bisa mewakili secara umum ya, kesimpulan seperti itu ya. Nah, jadi generalisasi dikenal sebagai transferability, yaitu memungkinkan hasil penelitian ditransfer kepada populasi di luar informan. Jadi maksudnya apa? Kita udah punya calon yang kita wawancara, misalnya 5 atau 7, ya. Nah, itu hasilnya bisa digeneralisasi kepada
orang lain yang tidak kita wawancara. Pak Hasilnya Erik, sama. Ya, gimana? Pak Erik. Iya, terkait dengan yang interview tadi, Pak. Kalau untuk yang kualitatif, Ya. artinya jumlahnya 5 atau 7 tadi Bapak bilang cukup itu, Pak? Iya, nanti nah itu tadi kembali lagi, makanya penelitian kualitatif itu kembali lagi kepada peneliti semua. Jadi peneliti yang memegang kendali. Oke, Ya. Pak. Kendali terhadap berapa sih wawancara. Kalau dirasa cukup ya udah cukup, udah ini. Tapi kalau kuantitatif dia ada kaidah-kaidahnya untuk sampelnya, ya. Iya, karena saya pernah baca gara-gara Bapak bilang minggu lalu saya itu masuk ke kualitatif, Pak. Yeah. Akhirnya saya cari-cari informasi mengenai metode penelitian kualitatif gitu. Jadi ada observasi, selain dari data yang sudah ada juga bisa observasi. Dan keterlibatan dari peneliti itu juga lebih langsung dibandingkan dengan kuantitatif gitu kan Pak ya? Yeah. Jadi makanya saya kepikiran kalau saya hanya mengandalkan data yang ada, khawatirnya nanti itu kan tidak cukup gitu. Artinya metodenya itu kan ada yang bersifat data. Kalau saya kan pakai time series ya Pak ya. Nah kemudian di sana juga, apakah kalau hanya pakai data time series saja itu reliable gitu Pak? Iya. Apa perlu observasi atau interview? Saya bisa aja melakukan interview terhadap mungkin 4 atau 5 orang gitu Pak ya, bisa aja. Dan itu pas Pak Erik bilang tadi, saya berpikir, wah berarti ya kalau tergantung kepada kita sendiri sebagai peneliti, ya berarti saya bisa pakai untuk interview 4 atau 5 orang gitu. Dan saya anggap itu sudah mewakili gitu Pak. Ya, oke. Itu Pak Erik. Ya, jadi kalau memang kita utama sudah ada data yang dipublikasikan ya, yang didapatkan dari perusahaan, itu yang utama, maka yang wawancara ini adalah sebagai secondary-nya ya, sebagai pelengkapnya untuk menguatkan analisa kita di data time series tadi. Nah, karena dia sebagai penguat ya, sebagai secondary-nya, maka kita rasa berapa jumlahnya ya itu ditentukan sama peneliti. Jadi kalau misalnya Mas sudah tanya ke 3 responden, keempat responden ternyata jawabannya juga relatif sama, ya udah cukup ya udah sama aja deh. Aja apa jawabannya misalnya gitu ya. Misalnya mengenai kepuasan kinerja pimpinan misalnya. Ya kan? Kalau kita tanya kepada 3 atau 4 orang aja sudah bilang rata-rata tidak puas, ya udah artinya kita bisa bikin kesimpulan bahwa ternyata ada masalah di dalam hal kepuasan kinerja pimpinan. Jadi karena dia sebagai secondary, maka ini hanya pelengkap saja ya untuk menguatkan hasil analisa kita yang pertama tadi. Ya. Pak Erik, kalau saya melihat satu fenomenanya itu adalah bahwa para orang-orang yang melakukan self assessment itu sepertinya hanya BAU gitu Pak, hanya melakukan BAU gitu. Sementara kalau menurut pendapat saya adalah seseorang itu dalam melakukan pemeriksaan dia juga mesti punya satu satu prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dalam operational risk management gitu, yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau misalnya sekedar tes, dia assessment standar apa yang ditanya jawabnya singkat kayak gitu-gitu, menurut saya sih nggak efektif. Nah, saya rencananya seperti itu saya akan observasi atau interview ke beberapa orang aja cukup gitu. Jadi itu dianggap sudah mewakili ya Pak Erik ya? Sudah mewakili pelakunya mesti ya? Iya betul Pak. Ya, oke Pak. Ya. Makasih Pak. Iya oke ya. Oke, kemudian tadi ini udah ya. Kemudian objektivitas juga, nah sama ya kita mesti objektif juga nih ya. Jadi di sini ya. Jadi confirmability ini ya. Jadi penelitian kualitatif tidak dapat pas dari subjektivitas. Pasti ada subjektivitas peneliti ya. Nanti contoh tadi Mas tadi mungkin saja ada unsur subjektif juga. Saya cari ini kayaknya saya duga yang wawancara ini kayaknya jawabnya seperti ini deh. Nah, yaudah saya tanya dia aja. Nah, bisa kan itu kan subjektif ya. Itu ada. Iya, betul, Pak. Nah, Tetapi di sini kalau saya tunjukkan penelitian kualitatif tidak dapat lepas dari subjektivitas peneliti. Tapi bukan berarti peneliti bebas untuk memasukkan bias pribadinya ya dalam merumuskan kesimpulan penelitian. Oleh karena itu objektivitas merujuk pada sejauh mana peneliti mampu menjaga dirinya dari bias-bias personal ya, sehingga hasil penelitian dapat dikonfirmasi di cross check dengan sumber lain atau oleh pihak lain gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita mau wawancara, saya sama teman-teman dekat saya
sama teman-teman dekat saya aja lah, kan saya sudah tahu jawabannya, ya udah sama dekat. Nah, padahal kita lihat, oh ada orang lain yang bukan dekat sama kita, tapi kemungkinan jawabnya beda, tapi kita males kan. Nah, itu kan sudah bias itu, ya. Sudah ada unsur subjektivitasnya. Nah, kalau bisa dihindari seperti itu, kita tetap aja wawancara kepada orang yang lain gitu loh, maksudnya. Jadi jangan kita bikin kasta sendiri untuk apa wawancara tersebut, ya. Jadi intinya di sini ya intinya adalah sebisa mungkin unsur subjektivitasnya ya kita minimalisasi ya, atau mungkin dihilangkan sama sekali gitu ya. Jadi objektifnya yang diutamakan di sini ya. Nah, itu ya, itu beda penelitian yang berbasis kuantitatif dan beda berbasis kualitatif, karena unsur subjektivitas di kualitatif itu ada ya, tapi kalau di kuantitatif kita tidak bisa, data sudah ada kok ya. Misalnya data sudah ada, kita duga bahwa kepuasan kerja, kalau misalnya gaji semakin tinggi biasanya kinerja semakin bagus, itu teorinya. Tahu-taunya hasilnya beda ya bukan subjektif ya kan, hasilnya kan bukan kita yang memegang kendali ya kan, orang lain yang menjawab itu gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengatur jawaban kita ya kalau di penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif itu besar sekali, bisa kita atur jawabannya ya, tergantung dari pengambilan dalam teknis dalam penelitian kualitatif tersebut yang udah jelaskan sebelum tadi ya. Nah tapi sebaiknya kita hindari subjektivitasnya. Ya, gimana? Sebenarnya nggak di kampus itu butuh kayak di BUMN tuh butuh birokrasi integritas. Jadi saya dapat dari info dari teman-teman saya juga kayak di swasta sih terutama, kayak di Untar di mana gitu tuh. Kalau dia penelitiannya kualitatif, apalagi yang survei macam-macam pakai skala Likert 1 sampai 5 gitu-gitu, itu tuh seolah-olah memang dibikin di set bahwa samplingnya si ini. Tapi pada waktu dia mengolah data dia ambil datanya tuh seolah-olah ada Pak, tapi dia ambil sendiri gitu Pak, biar hasilnya di set sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu Pak. Jadi kita tuh lagi ini Pak sebenarnya termasuk di IBS juga lah. Misalnya saya ngomong fair semuanya tuh kita tuh perlu birokrasi integritas gitu loh. Dalam ujian, bikin skripsi, tugas, tesis, sidang itu tuh kita butuh birokrasi integritas, karena itu tuh terbawa mungkin dari keluarganya atau mungkin zaman masa dia kecil sering dibohongin, jadi dia terbiasa berbohong juga. Jadi ini yang di Indonesia ini lagi berat Pak gitu maksudnya. Jadi saya melihat bahwa yang katanya orang KPK tadi saya baca berita, jadi sebenarnya kesalahan tuh mulai dari dini, dari tingkat pendidikan tuh orang tuh sudah terbiasa berbohong dan manipulatif. Jadi hidup dia penuh dengan kebohongan, termasuk juga dengan ini sangat memungkinkan di tesis atau deskripsi itu yang begini nanti hasil dari penelitiannya tuh di set Pak, pinter-pinter banget tuh mahasiswa untuk membohongi dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi dia yang penting dapat gelar. Itu menurut saya sih agak tidak tidak rugi sendiri dia sebenarnya, walaupun dia anggap yang penting saya bayar kuliah untuk gelar saya, tapi tetap rugi dia nggak mati ya. Mana dapat apa-apa sebenarnya. Oh iya. Iya, memang seperti itu ya. Secara umum kita di sini kita mengagung-agungkan, wah penelitian kualitatif Anda mesti ini loh, hati-hati loh, mesti tidak boleh subjektif loh. Tapi banyak juga penelitian kuantitatif ya yang cheating. Ada juga yang cheating, betul kata Mas Devri tadi ya. Banyak juga yang cheating. Jangan kan itu data sekunder itu bisa diubah angkanya. Kita tidak tahu kan, kalau misalnya dosen pembimbing, dosen pengujinya tidak detail ya, dia tidak ini, bisa aja lewat itu, ya kan? Karena kan di pengujian kuantitatif banyak asumsi ya, asumsi itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Ya tinggal diubahnya aja, kan bisa. Kita tidak tahu kan. Nah, saya udah banyak ya mendapatkan itu di mahasiswa S1 ya. Jadi pertama memang dari diri masing-masing lah ya, seberapa kita objektif dengan data kita apa adanya ya, jangan kita ubah-ubah ya. Makanya saya bilang yang kepada penelitian tuh mohon maaf aja, penelitian yang berbasis kuesioner
itu bisa diubah-ubah, ya. Bisa diatur jawabannya dibandingkan berbasis data sekunder, ya kan? Kenapa? Karena kita kan pakai sampel ya. Sampel misalnya ini yang paling kecil aja sampel. Sampel misalnya 50. Anda dapat 70. Anda bisa screening dong. Ini kan bisa screening tuh. Wah, ini jawaban yang jelek-jelek udahlah jangan dimasukkan aja. Ini yang bagus-bagus. Ya kan? Nah, jadi semua itu diserahkan kepada peneliti ya. Seberapa dia integritasnya gitu loh. Ya kan itu kan sama mereka integritas. Jangan takut kok. Karena misalnya, wah saya mesti signifikan hasilnya. Mesti ada pengaruhnya. Ya, emang kalau tidak signifikan emang kenapa? Ya. Dan juga mohon maaf aja, kadang-kadang pengujinya sendiri yang kadang-kadang aneh gitu ya. Kalau saya independen, kalau mahasiswa saya, jangan mahasiswa yang saya uji dia tidak signifikan, ya nggak apa-apa. Misalnya, secara teori dia berhubungan positif, tahu-tahu dia negatif, ya tidak apa-apa. Yang penting ada alasannya. Kenapa? Karena teori itu dibangun di negara-negara maju. Beda dong dengan di Indonesia, karakteristiknya. Bisa jadi beda teorinya. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang juga semuanya lah, semua yang terkait di situ ya, tergantung dari peneliti juga ya, seberapa objektif dia melihat hasilnya ya, dan juga dari sisi kalau dalam hal ujian ya tergantung dari penguji juga ya. Kalau saya pribadi mah tidak masalah kalau saya ya, maksud saya tidak signifikan ya nggak apa-apa, yang temuan kok itu, malah yang tidak signifikan itu yang bagus, saya bilang. Oh, kok bagus Pak? Ya temuan kamu tuh. Itu temuan kamu yang tidak sesuai dengan teori. Nah, jelaskan kenapa kok di perusahaan tidak sesuai teori. Itu yang bagus. Ya kan? Nah itu kadang-kadang beda-beda ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang aspek integritasnya tidak akan hilang semua ya. Semuanya tergantung dari diri masing-masing ya. Jadi Pak Erik ya. Saking canggihnya mahasiswa tuh begini Pak, ada yang cerita sama saya. Dia ngolah data dulu yang hasil kuesionernya, sebagaimana hasilnya disimulasi, diedit biar hasilnya reliabilitas dan valid dan sesuai nanti hasil penelitian sesuai dengan mau dia, baru dia metode kebalikan Pak, setelah dapat hasil, setelah valid dia baru di set hasil surveinya tuh apa hasil jawaban dia yang ngisi sendiri biar sesuai dengan pengolahan itu Pak. Jadi benar-benar gila tuh Pak. Jadi ini Pak, jadi biar dia nggak mau mikir, jadi analisanya biar simpel dia senada dan pengumpulan. Iya, senada kan? Jadi tapi sebenarnya dia edit kebalikan, dia ngolah dulu, baru bikin survei, tapi surveinya isi sendiri. Nah gitu, jadi sangat gila sih Pak emang. Jadi ini sudah apa ya? Krisis integritas Pak udah di pendidikan. Ya jadi sudah sulit lah dipercaya sama mahasiswa, apalagi murid-murid udah begitu Pak. Jadi ini fakta yang ada. Ya memang seperti itu ya. Memang ada sih yang seperti itu, tapi mungkin ya kalau menurut saya pribadi ya, tetap masih banyak yang mengutamakan integritas kok. Tetap masih banyak ya. Yang itu mungkin menurut saya pribadi itu cuma minoritas saja. Karena banyak kok bimbingan saya, dia ngomong, Pak, ini hasil kok tidak signifikan Pak ya. Nah, kan kita tuh kadang-kadang dosen itu kadang-kadang tahu juga itu ya, mahasiswa itu apakah dia sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian atau dia ini banyak kok kalau menurut saya masih banyak mahasiswa kita yang integritas masih tinggi, masih ada kok, masih banyak yang itu menurut saya hanya ini saja ya minor saja, itu ekses itu ya, yang dia hanya untuk tujuan itu. Tapi banyak kok kalau saya di S1 maupun S2, bahkan di S2 ya, S2 itu ya, yang kemarin saya bimbing itu ya, dia apa adanya kok, kelihatan kok apa adanya. Oh, dia kelihatan tuh cara nguji-ngujinya. Kelihatan ini Pak. Nah, makanya peran pembimbing itu sangat penting di sini ya. Kalau dia ngelihat hasil, coba lihat dong hasilnya. Coba datanya, mana datanya? Oh, ini datanya Pak, ini Pak. Coba lihat tuh, kamu ngambil data di mana? Coba tunjukkan. Nah, kemudian kalau dia berbasis kuesioner, coba lihat dong salah satu itu item nomor 1 apa. Nah, kelihatan nggak? Ya, jadi semua screeningnya semua juga ya tidak terlepas dari dosen pembimbing juga ya. Ya semoga di IBWS dosen-dosennya teliti Pak, jadi benar-benar benar-benar menyaring kualitas MM-nya, benar kualitas yang emang layak lulus Pak gitu Pak. Ya. Nah hati-hati, makanya saya tekankan sekarang hati-hati dalam memilih dosen pembimbing tesis ya.
Sekali itu juga tergantung kenyamanan kita yang utama, juga seberapa peduli ya, seberapa peduli sama mahasiswanya. Ya, seberapa dia mau meluangkan waktu ya kepada mahasiswanya ya. Apakah dia mau kok sampai malam? Nah, tergantung sama dosen itu pembimbingnya. Jangan sampai kita, wah dosen bagus ya, oh bagusin dosennya nih. Tapi tahu-tahu saat eksekusinya agak lama. Ya gimana? Pak Erik, boleh mundur Pak slide-nya Pak? Mungkin saya ada yang kelewat kayaknya Pak. Karena on off. Ya, ini masih yang penelitian kualitatif nih. Iya, yang kualitatif Pak. Terkait dengan kalau kualitatif kan tidak harus ada hipotesis kan Pak ya? Oh iya, betul. Iya. Nah, itu disebutnya apa Pak? Pokok permasalahan udah ada ya? Udah. Disebutnya sebagai apa Pak? Nanti lebih masuk ke penelitian eksploratif. Jadi maksudnya kalau di tabel sekarang, di struktur tesis yang sekarang itu kan ada hipotesis setelah kerangka itu Mas. Kesalahan. Itu Mas, yang udah saya sampaikan sebelumnya. Saya udah sampaikan bahwa pedoman penulisan tesis ya ini masih berbasis kuantitatif. Ya. Iya, betul. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita penelitian kualitatif, kita sesuaikan saja. Misalnya tidak ada hipotesis, ya tidak usah dimasukkan ke situnya. Oke, gitu. Jadi cukup ke kerangka permasalahan aja ya berarti ya Pak, setelah itu stop gitu ya Pak. Jangan kan itu Mas, penelitian kuantitatif juga ada yang tidak ada hipotesis. Contoh yang tadi, PSAK tadi, kan tidak ada hipotesis tadi. Gitu ya. Iya. Ya, jadi artinya tidak ada variabel juga kan berarti ya Pak ya untuk kualitatif. Nah, kalau variabel saya masih tentatif ya, nanti saya serahkan kepada pembimbing masing-masing ya. Tapi setahu saya setiap penelitian pasti ada variabelnya. Variabel itu apa? Hal yang mau kita teliti itu apa gitu. Selalu ada kan? Misalnya KPI. Ya, tapi betul Pak, tapi bukan dalam hal variabel seperti yang kuantitatif kan Pak. Oh iya. Independen gitu. Oh iya, enggak itu. Iya itu maksud saya Pak. Iya, enggak ada. Oh itu enggak masuk ya. Oke Pak. Ya, oke ya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah jam segini ya. Nanti kok kayak minggu lalu ya. Ini udah jam, oh ya, udah mau jam 5:30 ya. Waduh. Sebentar ya. Nah, metode pengambilan sampel ini mungkin sudah diterangkan sama Ibu Etika ya. Jadi saya mungkin sekilas saja nih ya ini. Jadi teknik pengambilan sampel itu ada 2 jenis ya. Ada yang probability sampling, ada yang non probability sampling ya. Nah, nanti tergantung sama metode topik penelitian yang Bapak Ibu bikin ya. Nah, kalau probability sampling itu apa maksudnya? Jadi dia ngambil sampel secara acak random atau acak ya. Nah, nanti masing-masing sudah dijelaskan sebelumnya. Ada simple random sampling ya, kemudian ada systematic random sampling ya, kemudian juga nanti ada stratified random sampling. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau ngambil di perusahaan nih. Di perusahaan itu ada tingkatan-tingkatan itu, ada jenjang kepangkatan itu. Bisa, oh saya mau ngelihat dari masing-masing jenjang kepangkatan deh. Kayaknya misalnya ada staff ya, ada kepala bagian, kepala divisi misalnya ya. Nah, itu mengambil sampelnya berdasarkan tingkatan tertentu. Saya mau lihat yang mana nih, ya. Nah, itu bisa pakai stratified random sampling ya. Kemudian ada cluster sampling. Nah, biasanya cluster sampling ini penelitian kualitatif biasanya ya. Dia mengcluster saja, dia mempersempit area penelitiannya ya. Jadi di sini bisa berbasis penelitian kualitatif. Kemudian ada juga multi-state sampling ya. Jadi ini penelitian secara bertingkat, misalnya dari kecamatan, dari atas ke bawah ya, gugus, desa, RT, RW. Nah, itu multi-state sampling ya. Nah, kemudian yang paling banyak Bapak Ibu ya di penelitian berbasis kuantitatif itu biasanya non probability sampling. Biasanya seperti ini. Yang paling sering pakai itu ya, itu yang pertama ini purposive sampling. Ya. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti. Misalnya, dia mau meneliti misalnya ya, bank buku 3 misalnya. Bank buku 3. Purposive sampling apa? Oh, saya mau lihat yang listing di bursa efek aja lah. Dah,
Udah dipersempit tuh, ya kan? Kan tidak semua bank buku 3 kan listing di bursa efek. Sudah. Kemudian saya mau ngelihat lagi, saya melihat lagi ketersediaan data. Dipersempit lagi. Karena apa? Karena mungkin ada bank buku 3 yang belum mempublish data atau mungkin dia tidak lengkap datanya. Nah, itu namanya purposive sampling. Jadi tergantung kita yang menentukan kriterianya seperti apa ya. Kriteria jumlah sampel seperti apa, itu pakai purposive sampling. Kemudian juga ada accidental sampling ya. Ini metode penentuan sampel tanpa sengaja nih. Ya, jadi peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemui pada saat itu ya. Itu accidental. Ya, ini biasanya juga bisa berbasis kuesioner nih ya. Anda Bapak Ibu bawa kuesioner, tahu-tahu ketemu sama orangnya, udah tolong isi nih. Nah, bisa ya. Kemudian kuota sampling juga bisa mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Nah, peneliti mungkin sudah menentukan jumlahnya, ya, samplingnya, ya itu namanya kuota sampling. Ya. Tapi hati-hati menentukan jumlah samplingnya itu nanti ada metodenya ya, nanti ininya bukan dalam tanda petik suka kita aja kan. Saya mau pakai 20 aja, mau pakai 30 ya. Nah, nanti ditanya sama dosen pengujinya, itu dasarnya apa? 20, 30 itu apa ya? Nah, kemudian ada snowball sampling. Snowball sampling ini teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Nah, ini dalam bentuk wawancara nih, ya. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Nah, dari sampel berikutnya, jadi dia kayak snowball tuh dari kecil, tahu gini. Nah, biasanya ini kasus tertentu nih Bapak Ibu ya, kasus tertentu. Contoh misalnya, mohon maaf aja nih, ya, penderita AIDS misalnya. Kan susah kita mau tahu penderita AIDS kan. Biasanya dia kan ada kelompoknya tuh. Sesama penderita AIDS misalnya. Misalnya kita sudah dapat si A nih, penderita AIDS. Nah, kita wawancara. Nah, kemudian kita tanya, atau kita kan bingung nih, mau nanya ke siapa lagi yang menderita AIDS. Nah, kita lewat A tadi. Ada nggak yang ini? Oh ya, coba hubungin ini. Nah, dapat ini. Coba hubungin lagi. Nah, itu namanya snowball. Ya. Itu MLM itu, Pak. Bisa jadi ya, multi level ya. Iya, multi level. Lama-lama nanti jumlah sampel itu penuh juga kan lama-lama kan. Nah, itu namanya snowball sampling. Kemudian yang tadi ada sampel jenuh. Sampel jenuh ini menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Ya. Jika populasinya itu kurang dari 30. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 30 bisa dijadikan sampel semua gitu ya. Nah, itu namanya sampel jenuh ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir nih. Bagaimana menentukan jumlah sampel? Ya. Penentuan jumlah sampel tuh seperti apa? Saya kasih ada empat metode ya penentuan jumlah sampel. Ya. Yang pertama rumus Slovin. Ya, rumus Slovin ini misalnya n sama dengan ukuran sampel ya, n ini ukuran sampel ini adalah jumlah populasinya berapa jumlahnya dibagi 1 ditambah n kali e. E ini adalah kalau kita flashback lagi ya. Ini flashback lagi nih ke mata kuliah metode kuantitatif nih atau di mata kuliah statistik ya. Di situ ada tingkat keyakinan ya. Atau tingkat keyakinan ada kaitan dengan toleransi kesalahan ya. Nah, jadi kalau di ilmu ekonomi ya, itu toleransi kesalahan itu ada 1%, ada 5%, ada 10%. Ya, jadi misalnya kalau kita toleransi kesalahan kita 5%, artinya kita yakin penelitian kita 95% betul. Kalau misalnya toleransi kesalahan kita 10%, artinya kita yakin penelitian kita betul itu 90%. Nah, ini yang kita main-mainkan Bapak Ibu, ya. Ini yang kita mainkan. Mau 1, 5, atau 10. Ya. Semakin kecil E-nya, maka N-nya semakin tinggi. Kan gitu kan? Ya. Nah, jadi kadang-kadang memainkannya tuh umumnya, lazimnya 5%. Ya. Tapi kalau lihat, waduh Pak, tinggi banget Pak ini Pak. Sampelnya Pak, jumlahnya tinggi banget Pak. Ya udah, naikkan di 10%. Ya. Nah, itu ya. Ini yang pertama rumus Slovin, ya. Yang kedua rumus Hare. Nah, ini biasanya dipakai untuk yang pakai kuesioner, ya. Nah, di sini metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran Slovin yang baik ya di sini ya. Sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum ya ada 5 sampai 10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu based on kuesioner, Bapak Ibu punya berapa pertanyaan sih? Total. Pasti kan kuesioner kan pertanyaan tuh. Pertanyaan itu kan pasti mewakili variabel. Ya. Saya punya 20 pertanyaan, Pak. 20 dikalikan 5 sampai 10. Nah, jadi
20 kali 5 itu 100 lah sampel saya artinya. 100 artinya. Ya. Bisa pakai 5, bisa pakai 6, bisa pakai 7 sampai 10. Nah ini banyak dilakukan oleh anak-anak S1 nih di IBS yang berbasis kuesioner. Dihitung jumlah pertanyaan berapa. Nah, nanti dikalikan dengan 5 sampai 10. Terserah kita mau 5 atau mau 10 ya. Nah, ini pakai rumus Hare ini biasanya based on kuesioner nih ya. Kemudian juga juga pakai bisa tabel juga Bapak Ibu ya. Tidak usah pusing-pusing, pakai tabel aja. Namanya Isaac and Michael. Ya. Dia sudah punya tabel nih. Misalnya, dari Bapak Ibu tinggal lihat aja. Pak, maaf Pak. Ya. Erik. Ya, gimana? Pak, mau maaf nanya Pak. Itu itu pertanyaannya berarti per variabel gitu Pak? Iya, jadi kan kalau dari kuesioner. Jadi kan nanti misalnya per variabel ada. Misalnya kan kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan kan mesti diwakili dengan beberapa pertanyaan ya. Nah, itu satu. Nanti ditambah dengan variabel yang lain. Jadi semua pertanyaan di kuesioner kita dikaitkan 5 sampai 10. Ya. Ya bisa paham ya. Oke, Pak Erik, ini buku ini terkenal banget nih Pak. Banyak yang ngutip ini saya lihat Pak. Oh iya, Sugiono terkenal nih. Tahu nggak, Mas? Itu di pagi. Saya lihat jurnal, tesis, banyak yang ngutip dia. Ya, termasuk saya juga. Tapi saya cari bukunya susah loh Pak. Memang masa itu nggak ada di online? Di online ya? Enggak, maksudnya di toko buku online? Iya, maksudnya misalnya di Tokopedia, di Shopee. Karena ini sepertinya nggak dicetak ulang deh Pak. Ini 2010 kan ini. Iya. Atau di pustakaan IBS ada kok. Akhirnya saya cari buku yang lain Pak, yang lokal juga dapat sih. Iya. Tapi terkenal nih orang nih Pak. Benar. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Isaac and Michael, ini tinggal tentukannya. Perusahaan saya jumlahnya berapa sih pegawainya? 100. Kalau gitu saya pakai sampel. Tapi Bapak Ibu lihat di sini jumlahnya tinggi sekali kan, 87, 78, 73. Nah, itu maksudnya. Masih kebanyakan ini, Pak. Nah, kan makanya. Kebanyakan, Pak, iya. Pakai yang lain aja. Jadi macam-macam nih. Ini saya kasih macam-macam ininya ya. Yang ilmiah lah setidaknya. Kita kan nanti kalau ditanya, ngambil sampel berdasarkan apa sih? Nah, ini pakai kayak gini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini agak lebih complicated nih kayaknya. Ya, Rameau. Ini juga ada rumus N-nya ya. Ini kan kalau di statistik tuh dia pakai distribusi Z ya. Z 1 min alfa. Nah, alfa ini lagi tadi toleransi kesalahan tadi ya. 1, 5, 10% tadi. Nah, kita tentukan Z 1 min alfa dibagi 2 ya. Kemudian dikuadratkan dikali P, Q kali N. P ini proporsi subjek dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi tapi kalau kita tidak punya data sebelumnya, ya udah kasih angka 0,5 di sini ya. Q-nya adalah 1 min P ya. Jadi misalnya kalau P-nya 0,5 ya Q-nya 0,5 ya. Nah, yang D ini tadi ya. D ini adalah tingkat presisi ya untuk P antara 10 sampai 90%. Nah, ini biasanya default-nya itu 0,05 ya. Biasanya ya. Tapi nanti tergantung ya, karena rumus ini lebih banyak ke kita sendiri nih mau pakai berapa angkanya gitu ya. Nah, Z-nya juga sama. Z-nya tadi kepercayaannya 95% ya. Jadi alfanya kan 1,5%, sehingga Z di sini angkanya kalau pakai tabel distribusi normal itu 1,96 ya di sininya. N-nya jumlah sampelnya dapatnya berapa dan jumlahnya populasi pakai berapa ya. Ini juga bisa dipakai juga yang seperti ini ya untuk menentukan jumlah sampel. Nah, itu ya. Itu jadi saya bisa kasih 2, 3, 4 ya. Apa rumusnya ya untuk saat ini. Ya. Ya, boleh di-share, Pak. Mau nanya populasi tadi, Pak. Ya, gimana? Dengeran ya, Pak ya? Kalau misalnya populasi ini boleh spesifik nggak sih, Pak? Misalnya gini, kan kalau misalnya populasi di tempat kerja berarti kan jumlah pegawai. Nah, kalau misalnya spesifik jumlah pegawai di kantor pusat. Nah, tapi lebih spesifik lagi jumlah pegawai di kantor pusat yang milenial. Itu boleh, Pak? Jadi nanti N-nya nggak terlalu banyak gitu, Pak? Iya, itu bisa pakai puposit tadi kan ya, puposit sampling tadi ya. Jadi populasinya adalah semua pegawai ya di bank tersebut.
Kemudian puposipnya yang pertama pegawai hanya di cabang ini, ya itu pertama. Yang kedua yang usianya milenial. Ya bisa. Nah, tetapi semua ini Bapak Ibu ya, itu bisa Mas tadi Mas. Jadi pakai puposip sampling aja. Ya. Jadi ini ditambah dengan metode yang tadi, puposip tadi. Ya, jadi puposip. Nah, tapi hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu ini kan kuantitatif ya. Kuantitatif, kalau Bapak Ibu menggunakan persamaan regresi ya, minimal 30 sampelnya. Itu ya. Tidak boleh di bawah itu. Ya, kalau di bawah itu nanti dia pakai non parametrik tuh. Agak beda lagi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai SAM itu minimal 100 sampelnya ya. Kalau pakai PLS itu bisa di bawah 100. Jadi ada kriteria yang lain ya, yang selain jumlah sampel di sini, kita kaitkan lagi dengan kita mau menggunakan metode apa ya dalam analisa data kita. Ya. Regresi minimal 30. Pakai struktur equation modeling, SAM minimal 100. Pakai PLS, partial least square kalau nggak salah ya, itu di bawah 100 bisa. Nah, jadi semua kembali lagi kepada metode analisa data yang Bapak Ibu telah tentukan sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Pak, kalau di atas 1000 Pak, itu karyawannya gimana Pak? Di atas 1000, nah coba pakai rumus Slovin dulu. Pakai alfanya yang 10%. Ya, yang E-nya 10%. Ya. Menjadi berapa? Semua anggota DPR ya, Dit? Oh, enggak, ya, nomor semua anggota dikali 3. Oh, banyak, iya. Pak. Dikali 4 ya. Nah, atau mungkin bisa pakai puposip ya. Ya. Mungkin ya. Jadi nanti di sini mana ya tadi puposip ya? Saya tadi metodenya. Yang puposip aja kalau enggak nanti ininya. Ya. Atau kalau tadi yang data 1000 tadi, kalau coba pakai yang ini tadi ya, Slovin menjadi berapa coba dihitung nanti ya. Kemudian kalau kita lihat di sininya, nah tadi anggota DPR tadi sesuai pakai kuesioner nggak? Pakai kan? Pakai nah, pakai rumus ini aja. Rumus Hell aja. 5 sampai 10 kalikan jumlah pertanyaan. Udah segitu. Kan yang penting kita ada dasarnya. 5 sampai 10 dikali jumlah pertanyaan gitu Pak. Iya, jumlah pertanyaan 20 misalnya. Ya 100 cukup lah. 20 kali 5 misalnya. Ya kan? Ya. Berarti itunya berapa Pak? Apanya? Targetnya berapa? Bukan pertanyaan ya, maksud saya jumlah, kan yang di minimalnya berapa Pak? Bisa sampai 100 sampai 200 gitu Pak. Jumlah sampelnya. Maksudnya responden, Dit? Iya, jumlah respondennya Pak. Responden maksudnya Pak. Jadi kalau populasi tadi kan 1000 tadi ya. Iya, 1000-an lah. Kalau kita 1000, kalau kita pakai rumus yang ini, rumus yang Isaac Michael ini 1000 jadi 213 nih responden nih kan 1213 ya. Kalau pakai yang Slovin tadi mungkin 300-an ya, mungkin ya. 300-an. Nah, kalau begitu kita pakai yang ini aja Mas. Pakai ini aja. Jadi kalau nanti sudah kita tentukan daftar pertanyaannya, ya, yang mewakili semua variabel yang kita teliti, yang nanti sudah setuju sama dosen pembimbingnya, nah nanti kita hitung berapa sih jumlah pertanyaan kita. Pertanyaan yang mewakili variabel ya, bukan pertanyaan yang di awal-awal misalnya nama, itu kan pertanyaan pembuka enggak ya? Iya. Tidak dihitung ya. Nah, jumlah yang mewakili variabel. Nah, itu kita jumlahkan berapa jumlah pertanyaannya, misalnya 20 ya. Nah, 20. Nah, kita kalikan aja 20 kali 5 aja sampai paling kecil. Jadi 100, sudah 100 jumlah sampelnya. Oke, Pak. Ya, jadi maksud saya kalau kita pakai rumus yang lain kan lebih susah, lebih banyak ya. Kalau 100 mungkin bisa lah ya. 100 nanti kan kalau 100 itu 200-an sih bisa sih, Pak. Tapi kalau di atas 500 kayaknya susah. Oh ya, nah itu 200 bisa. Jadi pakainya mungkin di sininya misalnya kalau 20 pertanyaan ya dikali 10 aja, ambil paling tinggi aja. 10 kali 200. Karena seperti ini Bapak Ibu ya, ada rumus di statistik itu ada namanya central limit theorem ya, yang menyatakan bahwa apa? Semakin banyak sampel ya, semakin jumlah sampel itu mendekati populasi ya, maka hasilnya akan lebih bagus. Biasnya akan lebih sedikit
Itu teorinya, ya. Semakin mendekati distribusi normal, Pak. Iya, semakin normal dia, ya. Jadi semakin mendekati populasinya, gitu. Ya. Nah, itu tapi kan kita kan kadang-kadang keterbatasan waktu, ya, biaya, ya, lain-lain. Ya udah kita menggunakan rumus sampel, yang penting ada kaidah-kaidahnya lah, ya, kaidah-kaidah menentukan jumlahnya ini, ya. Jadi seperti itu ya, penentuan jumlah sampel ya. Nah, sekarang tugas, Bapak Ibu ya, untuk minggu depan ya. Jadi maksud saya tugasnya seperti ini presentasi yang kedua ini yang terakhir ya, ini pemantapan ya, ini pemantapan dari presentasi pertama ya. Saya fokus pada bab 3 aja. Ya, jadi di sini 8 hal nanti yang Bapak Ibu bisa sampaikan di situ. Kalaupun nanti ada yang tidak bisa sampaikan ya tidak apa-apa ya. Yang pertama judul proposal tesisnya apa, nanti ditekankan lagi di sini. Kemudian variabel penelitian apa saja, ya sebutkan saja. Kalau misalnya ada lebih spesifik lebih baik. Misalnya ada independen dia masukkan saja di sini apa ya. Kalaupun ada moderating, ada intervening ya silakan dibikin. Tapi kalau tidak ada independen Pak, saya kualitatif ya nggak apa-apa ya. Kemudian objek penelitian apa nanti, desain penelitiannya apa, ya teknik pengambilan sampelnya apa, ya. Kemudian ini sorry yang keenam tidak ada nih. Yang keenam ini sama kayak yang kelima nih. Nah, ini. Wah, gila. Terima kasih, Pak ya. Nanti sama aja nanti tuh ya. Nah, kemudian definisi operasional variabel sama analisa data. Udah itu aja. Mestinya 10 mahasiswa di satu sesi minimal bisa selesai ya di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, sudah materi ini minta di-share ya Pak ya? Ya, nanti saya kirim ke ketua kelasnya ya. Gimana? Oke Pak, siap Pak. Saya sudah ada WA ketua kelasnya, nanti saya share ke ketua. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak, saya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman. Oke ya, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita ya, karena udah jam 5.45, mungkin ada bapak-bapak yang wilayahnya udah azan maghrib ya, mungkin situ ya. Sudah selesai Pak. Oh, udah ya? Oh iya, udah selesai ya. Udah 2 jam ya? Atau 2 jam apa? 1 jam. 1 jam ya. Oh ya. Oke. Yang penting Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan ya, tetap semangat ya. Sekali lagi ya. Ini adalah mata kuliah yang terakhir nih Bapak Ibu ya, untuk tesis ya, ya. Jadi saya harapkan 1 semester selesai deh, udah selesai deh. Jadi kalau sudah selesai, udah bisa fokus kepada pekerjaan deh. Udah bisa fokus kepada pekerjaan, udah ke yang lain-lain deh. Jadi selesaikan di 1. Dan ingat Bapak Ibu ya, momennya jangan sampai lupa ya. Kalau kita sudah lama-lama, kita tunda-tunda, lama-lama kita males ya. Secara umum seperti itu. Ya. Jadi momen kita semangat di sini ya. Dan Bapak Ibu bisa tanya ke saya, walaupun bukan bimbingan tesnya. Ya, bisa tanya ke saya mengenai bab 3 apapun itu ya, sebagai bahan untuk menambah masukan dari dosen pembimbingnya, bisa nanya-nanya ke dosen pembimbing yang lain ya. Pokoknya intinya saya welcome ya untuk ini ya, supaya bisa selesai semuanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi ya Sabtu depan ya. Sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat Pak Erik. Terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sehat Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak. Ya, ya. Oke.